Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 561. Pertempuran yang menakjubkan terhenti dengan perkembangan ini. Avatar di belakang Lan Lan mulai berhenti. Teknik itu tidak dilepaskan dan serangan dihentikan begitu saja. Semua karena Jing Taixu adalah sandera di tangan Li Luo. Jika Jing Taixu tersingkir, aturan menentukan bahwa tim mereka akan kehilangan sebagian dari poin mereka, jumlah yang lebih besar dari apa yang bisa diperoleh dari menaklukkan kota tingkat 3 ini. Jalan menuju kemenangan akan menjadi pendakian yang menanjak, dan mendapatkan kembali poin yang hilang bukanlah hal yang mudah. Semua pertimbangan ini berpacu di benak Lan Lan saat dia merasa sangat kesal. Aturan sewenang-wenang ini membuatnya frustrasi tanpa akhir. Bahkan Lan Lan yang selalu keren pun menghela nafas berat pada situasi ini. Menenangkan dirinya, dia menatap dingin ke arah kelompok Li Luo. Sangat membingungkan bahwa Jing Taixu bisa dihancurkan begitu cepat. Dia tidak akan terkejut jika Lu Jinci yang malang. Semua ini tampak tidak masuk akal. Perbedaan kekuatan seharusnya tidak terlalu besar. Kerja bagus, Li Luo. Puteri pertama memuji. Ekspresi kegembiraan bisa terlihat di wajahnya yang cantik, dan dia juga tidak pernah mengharapkan hasil ini. Dia telah memutuskan sendiri harga mahal yang diperlukan untuk melawan 3 koutao dari Sage yang tercerahkan. Untungnya, Li Luo telah menjadi pertanda keberuntungan, membalikkan situasi. Situasi telah berubah, dan sekarang Jing Taixu ada di tangan mereka, begitu pula inisiatifnya. Tangan Lan Lan diikat karena dia harus mempertimbangkan keputusannya dengan hati-hati. Sepertinya kami lebih unggul dalam bentrokan ini. Putri pertama berseri-seri. Kamu harus mengerti bahwa kami hanya bertarung demi poin. Jika kita benar-benar mempertaruhkan segalanya, tidak akan ada banyak perbedaan di antara kita. Dia terus berbicara dengan maksud untuk memberi Lan Lan cara untuk mundur. Tidak perlu merobek semua kepura-puraan keramahan atas sesuatu yang begitu kecil. Lan Lan dengan tenang menjawab, tampaknya tim saudara Gong benar-benar lawan terbesarku. Jika kami melenyapkanmu di sini dan sekarang, itu mungkin sebenarnya hal yang baik. Ditambah dengan kata-kata provokatif, dia tetap siap berperang, avatar di belakangnya sepenuhnya siap. Jelas bahwa dia benar-benar mempertimbangkan situasi dengan sangat hati-hati. Tidak mengherankan, respons yang dia terima adalah dengusan dingin dan ekspresi dingin dari putri pertama. Dia menggenggam tongkat giok dengan erat, juga tidak mau mengalah jika ini masalahnya. Kalau begitu lanjutkan dan kau tahu. Mari kita lihat apa yang terjadi kemudian, aku tidak takut. Coba aku. Jika aku tidak membuatmu membayar harga yang mahal, lalu mengapa aku ada di sini? Petik 2. Tatapan Lan Lan menyipit saat ujung jarinya bergerak bersama dalam bentuk segel tangan. Secara bersamaan, avatar di belakangnya mulai memancarkan tekanan yang menakutkan. Saat situasi mencapai klimaks eksplosif, ledakan keras bisa terdengar. Bayangan menyedihkan telah dikirim terbang oleh ledakan energi resonansi, meninggalkan parit 100 meter saat mendarat. Jalan yang semula luas sekarang terbelah menjadi 2. Pemandangan ini memberi Lan Lan kejutan tidak menyenangkan lainnya. Ada segumpal daging yang bernama Lu Jinci tergeletak di antara puing-puing berlumpur. Pada saat yang sama, kuku kutukan setan yang bersinar mulai turun sekali lagi, langsung menembus lengannya, menghasilkan tangisan yang menyedihkan dan ekspresi yang menyedihkan. Senior Lan, tolong buat keputusanmu dengan cepat. Berjuang jika kamu ingin atau lari jika tidak. Lebih cepat, lebih baik. Jiang Qinghe kemudian mendarat di sisinya, pedang beratnya menekan tepat di atas kepalanya, langsung menyebabkan dia menutup mulutnya. Keberaniannya benar-benar telah dikalahkan. Dia mengalami kemalangan karena dipukuli 2 kali dalam satu pertemuan cawan suci. Selanjutnya, Jiang Qinghe membenci kehadirannya, tidak pernah menarik pukulannya. Selain itu, kuku kutukan setan tidak bisa dilawan oleh individu yang lebih kuat, apalagi dia. Desahan lain keluar dari mulut Lan Lan. Kedua rekan satu timnya telah ditangkap, dan jika mereka tersingkir, dia akan kehilangan setengah dari poinnya. Itu benar-benar akan menjadi hukuman yang tidak mampu dia bayar. Mencapai tempat pertama tidak mungkin. Mengorbankan begitu banyak hanya untuk kota tingkat 3 bukanlah langkah yang cerdas. Akan semakin tidak masuk akal untuk melanjutkan serangannya pada putri pertama. Dengan demikian, dia membuat keputusannya. Dia segera melepaskan avatar itu, dan tekanan mengerikan yang memancar dari sekitarnya segera surut. Nah, rekan siswa Gong, kamu telah menang,
kamu benar-benar memiliki dua rekan tim yang hebat, jawab Lan Lan tanpa daya. Oh, apakah kamu akhirnya setuju? Seperti yang aku katakan, ini tidak berarti banyak. Kompetisi sebenarnya hanya benar-benar dimulai di kota Batu Ruset. Siapa tahu, kita mungkin harus bekerja sama kalau begitu. Kota Batu Ruset diduga memiliki monster kelas bencana surgawi yang lebih besar, lawan tahap resonansi surgawi. Sayangnya, sepertinya tidak ada tim dalam kompetisi yang bisa menghadapinya sendirian. Ditambah lagi, dengan informasi dari Gunung Thunderpil, Jenderal Ksatria Merah juga akan berada di sana, dan dengan demikian pasti ada kebutuhan untuk tetap bersahabat. Mungkin, sambil menggelengkan kepalanya, Lan Lan melirik ke arah Li Luo dan Jiang Qinghe. Dua temanku, bisakah kamu melepaskan rekan satu timku? Jiang Qinghe menyarungkan pedangnya dan menjentikkan jarinya, menghilangkan kuku iblis yang telah menusuk Lu Jinci. Jiwa yang menyedihkan dengan cepat bangkit dengan wajah penuh air mata. Saudari Qinghe, aku mohon. Tolong berhenti menggunakan seni resonansi itu padaku. Jiang Qinghe memelototinya sejenak sebelum dengan dingin menjawab, kita adalah musuh. Mengapa aku harus bersikap lunak? Dia terus memohon dengan senyum pahit. Saudari Qinghe, itu tidak benar. Kamu tidak perlu melampiaskan kemarahanmu padaku. Semua rumor buruk itu datang dari bajingan Jing Taixu itu. Ya, pria sialan itu. Bukan aku. Jika kamu benar-benar marah, mengapa kamu tidak mencari kesempatan untuk mengalahkannya di tengah jalan menuju gerbang mutiara saja? Jiang Qinghe menggelengkan kepalanya. Dia tidak layak untuk perhatianku. Setelah itu, dia berbalik dari Lu Jinci, dengan tenang berjalan pergi. Di sisi lain, Li Luo juga tersenyum bahagia saat dia menyingkirkan pedang gajah oniksnya sambil menatap Jing Taixu yang tampaknya tak berjiwa. Sepertinya dia trauma dari konfrontasi secepat kilat. Atau mungkin dia hanya tidak ingin menghadapi kenyataan. Sebelum pertarungan ini, Jing Taixu sangat yakin bahwa kemenangan Li Luo sebelumnya adalah sebuah kebetulan. Hanya keberuntungan. Namun, Li Luo telah bermetamorfosis menjadi monster yang dengan mudah mampu menghadapinya. Bagaimana mungkin Jing Taixu yang sombong itu bisa menerima? Kamu tidak perlu khawatir, sejujurnya, pukulan terakhir itu bahkan bukan aku di puncakku. Kesenjangan di antara kita sebenarnya jauh lebih besar dari ini, lanjut Li Luo menghibur. Mendengar kata-kata kejam seperti itu menyebabkan kelopak mata Jing Taixu bergetar, tampaknya terbangun saat dia menggertakkan giginya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu telah diperkuat begitu banyak dalam waktu yang begitu singkat. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah lain kali. Bekerjalah lebih keras, anak muda. Upayamu pasti akan terbayar di masa depan, kata Li Luo dengan bijak sambil tersenyum lebar. Tidak lagi memperhatikannya, dia berbalik untuk berjalan menuju putri pertama. Musuh yang dulu epik ini sekarang telah jatuh ke dalam bayang sejarah. Dia telah benar-benar dilampaui. Jing Taixu memiliki hati yang penuh dengan keluhan, tetapi satu-satunya pilihannya adalah mendengus untuk membalas, menyelinap kembali ke Lan Lan. Di sisi lain, Lan Lan tidak menyalahkan rekan satu timnya. Setelah menangkupkan tinjunya ke arah putri pertama dengan hormat, dia berbalik untuk pergi dan menyerah pada perjuangan untuk kota tingkat 3. Putri pertama menyaksikan Lan Lan memudar di kejauhan sebelum menghela napas lega. Lawan hebat itu akhirnya dipukul mundur. Meski menang, dia tidak langsung masuk ke kota level 3, melainkan berbalik menghadap orang-orang di dalam hutan, yang sudah lama terasa kehadirannya. Sekarang tangannya tidak terikat dalam berurusan dengan Lan Lan yang merepotkan, dia bebas untuk menyelidiki niat pihak ketiga ini. Jika mereka ingin merebut kota level 3, dia akan dengan senang hati memberi mereka sambutan yang pantas mereka terima. Namun dengan melihat Lan Lan mundur, para oportunis lainnya kehilangan kepercayaan diri untuk melawan tim putri pertama. Mereka diam-diam bubar juga. Gong Senjun juga tidak memilih untuk muncul, membawa timnya pergi ke kota lain yang belum dimurnikan. Meskipun itu bukan dari level yang sama, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selanjutnya, kota-kota ini akan membuka jalan menuju kota Batu Ruset, di mana semua orang akan berkumpul. Semuanya akan diputuskan di sana dan kemudian. Setelah mata yang mengintip mundur, putri pertama menarik kembali pandangannya dan memuji Li Luo sambil tersenyum, kamu telah berkontribusi banyak untuk keberhasilan pertarungan ini sekali lagi. Jika bukan karena penangkapan Jing Taixu yang tepat waktu, aku harus berjuang melawan Lan Lan, dan siapa yang tahu bagaimana hasilnya. Hasil yang tidak menyenangkan akan lebih mungkin terjadi daripada tidak. Li Luo mengangkat bahu. Putri tersayang, kamu pasti melebih-lebihkan.
Kita bisa saja berlari dengan ekor terselip di antara kaki kita dalam kasus terburuk. Jika Anda lumpuh di sini, peluang kemenangan kita tidak akan ada. Petik 2. Terus terang, putri pertama telah merencanakan untuk melawan 3 koutao dari Sage yang tercerahkan sejak awal. Tentu saja, melakukan itu bukanlah permainan anak-anak, dan kesalahan apapun di pihak mereka akan menyebabkan eliminasi. Jika pemimpin kelompok tersingkir, poin yang tersisa tidak akan berarti banyak. Setelah mendengar kata-kata itu, dia memelototi Li Luo. Jadi bagaimana jika dia mulai bersujud? Apakah kamu pikir putri ini di sini adalah karung tinju sederhana? Jika Lan-Lan terkutuk ini berani mencobanya, maka aku akan melawannya selama beberapa ronde dan kita akan lihat siapa yang menang. Dihadapkan dengan putri yang percaya diri dan sombong, Li Luo tidak bisa berkata-kata. Ayo pergi ke kota, Jiang Qinghe dengan santai menyebutkan. Tatapan putri pertama beralih ke kota tingkat 3 yang tua dan terlantar. Setelah kota ini dimurnikan, satu-satunya masalah nyata yang tersisa untuk ditangani di seluruh provinsi Tanah Liat Merah adalah kota Batu Ruset. Pemenang akan ditentukan di sana. Li Luo menghela nafas sedih. Meskipun mereka memiliki keunggulan puluhan ribu poin, pemurnian kota Batu Ruset memberikan hampir 500.000 poin. Tim manapun yang berhasil mendapatkan potongan kue terbesar pasti bisa langsung naik ke posisi teratas. Namun, ini juga menunjukkan bahaya mutlak yang dikandungnya. Tidak ada satu kelompok pun yang bisa memonopoli poin. Membagi rata-rata mereka sendiri, pasukan berjalan ke kota yang hancur penuh dengan korupsi. Namun saat mereka maju, mereka melihat sesuatu yang sangat meresahkan dan aneh. Seluruh kota tampak kosong. Tidak ada satu monster pun yang bisa dilihat. Ini membuat ketiganya merasa terkejut, dan mereka menyebar untuk menyelidiki lebih lanjut. Setelah setengah jam kemudian, mereka berkumpul kembali di pusat kota tanpa menunjukkan usaha mereka. Di mana monster itu? Li Luo tidak bisa tidak bertanya. Putri pertama dan Jiang Qinghe juga sama bingungnya. Mungkinkah mereka ditakuti oleh pertempuran kita? Tidak, bahkan selama pertarungan, aku tidak merasakan pergerakan apapun di sini. Jiang Qinghe mengerutkan alisnya dengan was-was. Korupsi di dalam kota juga sangat merajalela, ini menunjukkan bahwa ada banyak monster di sini. Hanya melihat-lihat, kita bisa melihat tanda-tanda korosi baik di halaman maupun bangunan. Pasti ada monster yang sangat kuat di sini. Lalu kemana mereka semua pergi? Li Luo juga bingung. Apakah pertarungan mereka yang sulit melawan Lan-Lan akan dihargai dengan kota kosong? Jiang Qinghe menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia benar-benar bingung dengan pemandangan di depannya juga. Lupakan saja, pemurnian kota adalah tempat kita mendapatkan sebagian besar poin. Putri pertama mengangkat bahu setelah dia berbicara. Li Luo dan Jiang Qinghe tidak memiliki komentar lain. Mungkin tidak perlu melihat lebih dalam tentang ini, karena tujuan mereka adalah untuk memasang formasi pembersihan. Ini sempurna, mereka akan mendapatkan poin untuk membersihkan kota level 3. Ketiganya mulai bekerja dan menyelesaikan pengaturan bola pembersih di seluruh kota dengan sangat cepat. Dalam 2 jam, pilar cahaya pemurnian muncul ke langit. Sinar cahaya kemudian terjalin menjadi jaring cahaya yang semakin padat, akhirnya menerangi seluruh kota dengan kekuatan pembersihannya. Pada saat yang sama, korupsi mulai surut, dan akhirnya bahkan kota itu menjadi bercahaya. Kemudahan situasi yang diselesaikan sendiri menyebabkan ketiganya merasa sedikit terkejut. Poin kita baru saja meningkat. Li Luo merasa tidak percaya karena setiap kota tingkat 3 sebelum ini adalah tugas yang sangat berat untuk dibersihkan. Masing-masing memiliki monster kelas bencana surgawi kecil, dan bahkan putri pertama harus terlibat dalam pertempuran yang sulit sebelum membunuh mereka. Dia bahkan membutuhkan bantuan Jiang Qinghe dari waktu ke waktu. Di sisi lain, upaya sederhana mereka ini telah memberikan mereka 50.000 poin. Mari kita beri waktu 4 jam lagi. Jika tidak ada hal aneh yang terjadi, kita akan berjalan menuju kota Batu Ruset, kata putri pertama. Dua lainnya mengangguk menerima situasi. Waktu berlalu, dan mereka secara bertahap bisa merasakan korupsi secara konsisten menghilang tanpa tanda atau bayangan dari monster. Setelah itu, pasukan tidak lagi ragu-ragu dan meninggalkan kota level 3, menuju ke ujian terakhir, kota Batu Ruset. Menariknya, apa yang tidak diketahui pasukan adalah bahwa situasi aneh ini juga terjadi di kota-kota sekitarnya. Kota-kota itu semuanya benar-benar kosong, tanpa jejak keberadaan monster yang ditemukan di dalamnya. Pada akhirnya, semua regu lain memasang penghalang pembersihan mereka dan memilih untuk pergi, langsung menuju tujuan akhir.
Beberapa hari berlalu, ketiganya sekarang bertengger di atas tanah yang tinggi, mengamati dinding coklat kemerahan yang besar dan megah yang muncul di hadapan mereka. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi lebih serius. Tidak ada jejak korupsi yang terlihat dari tujuan mereka. Seolah-olah bencana monster tidak pernah terjadi. Tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Sepanjang perjalanan mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka bergerak menuju sumber korupsi, kota Batu Ruset itu sendiri. Pasti ada beberapa kejahatan di tempat ini. Kota Batu Ruset yang tenang dan tampaknya tidak rusak tampak lebih mencurigakan sebagai hasilnya. Kota ini sangat berbahaya, renung Jiang Qinghe sambil menatap dinding raksasa di depan mereka. Resonansi cahaya kelas 9 memberinya kemampuan persepsi yang luar biasa, menunjukkan situasi berbahaya yang terbentang di depan. Seolah-olah seekor binatang buas melilit di kedalaman kota, mulutnya yang menganga siap menelan setiap orang bodoh yang tidak beruntung yang mau masuk. Bagaimana aku meletakkannya? Apa kita masuk? Li Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Jiang Qinghe mendekati situasi dengan hati-hati, menunjukkan bahwa bahaya besar mungkin menunggu mereka. Lebih baik jujur, dengan perasaan mereka, mengingat dia hanya seorang kultivator tahap master resonansi. Putri pertama memandang Jiang Qinghe sebelum berkata dengan serius, kota Batu Ruset benar-benar berbeda dari kota-kota yang pernah kita kunjungi. Tingkat bahayanya mungkin jauh lebih tinggi daripada yang kita hadapi di pohon Thunderpil. Saranku adalah agar kita tidak masuk sendirian. Petik 2. Aku setuju dengan sepenuh hati. Mari kita tunggu di sini untuk regu lain sebelum kita mempertimbangkan keputusan kita. Mungkin ada yang mau bekerja sama. Aku bisa merasakan bahwa monster di inti kota tidak akan lebih lemah dari iblis menyeringai yang pernah kita temui sebelumnya. Li Luo mengangguk setuju dengan renungan Qinghe. Tanpa dapat dengan jelas mengidentifikasi risiko di depan mereka, mereka harus tetap waspada. Berjuang untuk setiap poin terakhir dalam situasi ini hanya akan membawa mereka ke kuburan awal. Karena dua lainnya tidak memiliki pendapat lain, putri pertama mengeluarkan cermin rohnya dan memancarkan pilar cahaya ke langit dengan bantuan kekuatan resonansi. Siapapun yang memegang cermin roh juga akan dapat melihat tanda ini, yang berfungsi sebagai mercusuar bagi regu lain untuk berkumpul. Setelah itu, ketiganya duduk dan menunggu dengan tenang, kedamaian yang berlangsung beberapa jam. Akhirnya, sedikit gerakan dapat dirasakan saat kelompok itu melihat ke arah hutan di sekitar mereka. Siluet yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat muncul dari pepohonan, secara bertahap berkumpul di depan pasukan Li Luo. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya telah keluar dari lingkungan mereka dengan suara mendesing. Sosok-sosok yang familiar bisa dilihat di dalam grup. Lan Lan, Gong Senjun, dan regu yang mereka kelompokkan di Gunung Thunderpil telah muncul. Bahkan pasukan Sun Daseng ada di sini. Ini adalah regu dengan poin tertinggi di peringkat, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Inilah mengapa mereka mencapai kota Batu Ruset tidak lama setelah sinyal dinyalakan. Mereka secara alami tertarik pada suar yang dilepaskan oleh putri pertama seperti ngengat ke api. Saudari Gong, kita bertemu lagi. Wajah Lan Lan sedikit tersenyum sebelum berbalik untuk mengamati dinding coklat kemerahan kota kolosal, pemandangan yang membuatnya menyipitkan mata curiga. Kota Batu Ruset tampaknya sangat bersih. Tidak heran kamu memilih untuk menunggu sebelum masuk. Petik 2. Kelompok lain juga melakukan pengamatan dan penilaian mereka sendiri mengenai tujuan akhir. Pasukan manapun yang berhasil sampai di sini dapat dianggap sebagai hasil panen terbaik, kekuatan mereka tanpa rekan-rekan. Akibatnya, pemandangan di depan mereka menanamkan rasa takut dan cemas alih-alih terkejut. Putri pertama menatap kelompok teman yang baru ditemukan dan berbicara. Bahaya kota Batu Ruset jauh melampaui apa yang telah kita lihat sebelumnya. Aku percaya tidak ada skuad yang bisa memonopolinya dan dengan demikian kita harus mengesampingkan perbedaan kita untuk sementara dan bekerja sama. Sisanya segera jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam, tidak ada yang langsung menolak tawarannya. Semua orang mengerti bahwa pemberhentian terakhir ini akan sangat berbahaya. Itu akan menjadi tujuan yang paling sulit sejauh ini, memiliki monster kelas bencana surgawi yang lebih besar dengan kekuatan tahap resonansi surgawi. Bahkan yang terkuat di antara kelompok ini, Lan Lan, Gong Senjun, dan Gong Luanyu, belum berada di ranah itu. Lan Lan terus merenung dalam-dalam sebelum tiba-tiba menyuarakan pikirannya. Dalam perjalanan ke sini, kami melakukan perjalanan melalui kota kecil dan melihat sesuatu yang aneh. Semua monster di dalamnya secara ajaib menghilang ke udara tipis. Dengan berita ini, ekspresi semua orang mulai berubah menjadi ekspresi terkejut. Tunggu,
Maksudmu kamu juga? Wajah putri pertama menjadi serius. Kota tingkat 3 yang kita perebutkan juga merupakan kota kosong. Tidak ada tanda-tanda monster dapat ditemukan. Aku juga mengalami situasi yang sama, Gong Senjun berkomentar datar. Semua pemimpin regu lainnya juga setuju dan sangat terkejut. Sepertinya semua monster dalam radius beberapa ratus kilometer dari kota Batu Ruset telah menghilang. Apakah menurutmu monster telah berkumpul di dalam kota Batu Ruset? Li Luo berseru. Semua orang berhenti dalam keheningan, sekali lagi melirik kota Batu Ruset yang tampaknya bersih. Rasa dingin tertentu bisa dirasakan, dan jika dugaan Li Luo benar, kota saat ini di depan mereka adalah sarang malapetaka. Putri pertama dengan sungguh-sungguh menjawab. Itu bukan suatu yang mustahil. Jika semuanya benar-benar seperti yang kamu katakan, kota Batu Ruset memiliki monster yang sangat kuat, satu dengan panggilan yang begitu mutlak sehingga semua monster dalam jarak beberapa ratus kilometer dari kota telah tertarik padanya. Artinya, monster menyadari kehadiran kita, dan mereka telah memutuskan untuk berkumpul untuk menangani kita dengan lebih baik, Jiang Qinghe menduga, tatapannya berkerut. Kelicikan dan kehati-hatian yang dimiliki kelompok monster ini tidak kurang dari manusia. Kelompok itu merasa sedikit frustrasi dengan kabar ini. Juga, aku punya hal lain untuk dikatakan. Kebetulan, apakah ada yang bertemu dengan seorang ksatria hitam saat membersihkan kota-kota di Provinsi Tanah Liat Merah? Tanya putri pertama. Ksatria hitam. Aku bertemu satu, yang berbicara adalah seorang pemuda kekar bernama Lian Zong dari perguruan tinggi Sage Puncak Suci. 3 dari pasukannya semuanya terdiri seperti tank besar, mengesankan dan mendominasi hanya dari penampilan mereka saja. Orang-orang dari perguruan tinggi Sage Puncak Suci menghususkan diri dalam resonansi binatang. Ksatria hitam itu kira-kira berada di sekitar tahap iblis bumi dan mampu menghasut monster untuk menyerang kita. Untungnya, kami menemukannya dan menghancurkan kepalanya menjadi bubur dengan satu pukulan. Lian Zong terkekeh, memperlihatkan giginya yang seputih mutiara. Menggabungkan orang-orang dengan kulit gemuknya, dia adalah gambaran dari preman jalanan yang kejam. Namun, regu lain tidak menemukan ksatria hitam. Ketika kelompok kami berada di Gunung Thunderpil bersama putri pertama, kami memang juga melihat ksatria hitam itu. Zhao Beili juga menimpali untuk memverifikasi pertanyaan putri pertama. Pada titik ini, Gong Senjun menghela nafas dalam-dalam. Apakah kalian mencoba mengatakan bahwa ada beberapa organisasi misterius yang beroperasi di bayang-bayang Provinsi Tanah Liat Merah, yang ingin melemahkan upaya kita? Putri pertama dengan masam membenarkannya. Para ksatria hitam semuanya berada di tahap iblis bumi dan tidak dianggap sebagai ancaman yang terlalu besar. Namun, kami menemukan beberapa informasi berharga. Ada seseorang yang lebih kuat, Jenderal Ksatria Merah Tua. Itu harus menjadi atasan dari ksatria hitam. Meskipun kita belum menghadapinya secara langsung, ada alasan untuk percaya bahwa itu adalah Jenderal Biduk Surgawi. Adapun apakah itu kultivator tahap mutiara surgawi atau tahap resonansi surgawi, itu aku tidak tahu. Jenderal Ksatria Merah Tua, ekspresi regu yang baru saja tiba berubah menjadi lebih tegang. Jika informasi itu benar, maka kota Batu Ruset adalah tujuan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu tim saja. Mungkin maksud dari kompetisi tingkat campuran ini adalah untuk memastikan bahwa semua regu bekerja sama. Lagi pula, tidak ada aturan yang mencegah regu memasuki konfrontasi langsung, jelas Qin Yue. Pernyataan ini menyebabkan banyak orang mengangguk setuju. Selain perkelahian sebelumnya di kota tingkat 3, regu lain sering memilih untuk berkolaborasi, seperti situasi di Gunung Thunderpil, di mana regu dari 3 perguruan tinggi Sage telah bekerja bersama. Jika ada niat agar para siswa diadu satu sama lain, pasti akan ada aturan yang memungkinkan pencurian poin antar regu. Ini pasti akan menciptakan kebencian dan perselisihan. Fakta bahwa ini bukan masalahnya sudah menunjukkan niat mereka. Selain itu, kompetisi tingkat campuran bukanlah turnamen sederhana, tidak seperti sebelumnya. Menyelesaikan bencana kekaisaran angin hitam adalah tujuan dari permainan ini, dan lawannya bukan hanya siswa, tetapi monster yang ganas. Lan tersenyum kecil saat dia dengan tenang berkata, aku tidak memiliki perbedaan pendapat dengan bekerja sama. Selain itu, jika kita gagal membersihkan kota Batu Ruset, seluruh kompetisi tingkat campuran akan dianggap gagal. Kelompok-kelompok lain terdiam sementara sebelum setuju dengannya. Mencoba bergegas ke kota Batu Ruset sebelum benar-benar memahami bahaya di dalamnya adalah bunuh diri. Li Luo menghela nafas lega setelah mendengar ini. Jika semua regu terbaik bisa bekerja sama, akumulasi daya tembak mereka akan benar-benar menakutkan.
Bahkan monster kelas bencana surgawi yang lebih besar akan menjadi sesuatu yang bisa mereka kalahkan. Saat dia menyapu pandangannya ke seluruh siswa, dia menghitung kira-kira 8 regu. 2 regu milik perguruan tinggi Astral Sage dan perguruan tinggi Sage tercerahkan masing-masing. Salah satunya adalah Luming dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi, dan satu lagi dari perguruan tinggi Sage Puncak Suci, Sun Daseng dan pasukan Lianzong. Yang terkuat dari Aula Bintang 2, Aobai dari perguruan tinggi Sage Laut Utara, juga ada di sini bersama pasukannya, dan terakhir adalah pasukan dari perguruan tinggi Sage Es Mendalam dengan total 8. Perguruan tinggi Sage Es Mendalam baru-baru ini menjadi terkenal di benua ilahi timur dan memiliki potensi untuk menjadi salah satu yang terbaik. Pasukan mereka terdiri dari individu-individu yang berbicara lembut dan memancarkan udara dingin, dengan jelas menunjukkan resonansi es mereka. Rumor mengatakan bahwa mereka memiliki seni resonansi kombinasi yang tak tertandingi, yang menunjukkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ini adalah jenius terbaik dan tercerdas yang ditawarkan benua ilahi timur dari generasi saat ini. Sekarang keputusan telah dibuat, mereka tidak lagi bingung. Formasi longgar dengan cepat dibentuk oleh regu saat mereka dengan hati-hati mendekati kota Batu Ruset. Saat mereka bergerak maju, Luming mendekati Liluo dan bertanya dengan kaget, apakah kamu benar-benar menghancurkan Jing Taixu dalam satu gerakan? Menjadi pahlawan yang selalu rendah hati, Liluo hanya memberikan senyum tipis dan kalem. Tentu saja, aku yang terkuat di antara peserta Aula Bintang 1. Tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Dia memutar matanya pada kata-kata Liluo, jelas bahwa kekuatan Liluo telah melonjak setelah manfaat yang diperoleh di Gunung Thunderpil. Jing Taixu yang malang pasti belum pernah mendengar tentang ini dan karenanya terkejut, membuatnya kalah dalam satu pukulan. Meskipun keduanya tidak berbicara dengan keras, pasukan berkumpul dengan erat dan bisa mendengar percakapan mereka, meninggalkan Jing Taixu dengan ekspresi yang sangat suram. Pada titik ini, Sun Daseng mengambil kesempatan untuk mengejar Jing Taixu, dan dia dengan keras berkata, Jing Taixu. Bagaimana kamu sekarang bisa menjadi tidak berguna? Bahkan Liluo menjatuhkanmu dengan satu serangan. Jika kamu sangat jelek, maka aku akan terlihat lebih buruk dibandingkan karena aku dikalahkan oleh Hemu. Sedikit marah pada kata-kata mencela diri Sun Daseng, dia dengan dingin mendesis. Enyahlah. 8 regu melakukan perjalanan dalam formasi kompak, dengan hati-hati tiba di gerbang di depan kota Batu Ruset. Tepat pada saat ini, gerbang terbuka seolah-olah seseorang mengharapkan mereka. Struktur merah tua yang bergerak perlahan memberi semua orang yang melihatnya perasaan tertekan. Mereka membentuk celah, memperlihatkan jalan remang-remang menuju interior. Namun tidak ada yang maju lebih jauh. Semua orang berhenti, dengan hati-hati mengamati terowongan gelap yang mengarah lebih jauh ke kota. Mereka mengerti bahwa begitu mereka melewati batas, ada kemungkinan untuk tidak kembali. Terlepas dari ketakutan yang tumbuh di dalam diri mereka, mereka tetap menjadi pemimpin dari perguruan tinggi bijak masing-masing. Kualitas mereka mutlak, tidak pernah menyerah bahkan dalam menghadapi kesia-siaan. Saling bertukar pandang tekad, tidak ada lagi tanda-tanda keraguan. Putri pertama, Lan Lan, dan Gong Senjun berinisiatif untuk maju lebih dulu, masuk bersama pasukan mereka. Kegelapan menyelimuti mereka, dan kelompok itu bisa merasakan hawa dingin perlahan-lahan menyelimuti mereka, perlahan-lahan mengarah pada semacam tekanan mencekik yang tak terlukiskan. Tidak ada yang mengatakan apa-apa di koridor yang remang-remang, jadi hanya langkah kaki yang terdengar lembut. Namun, ini tidak berlangsung selamanya. Cahaya yang menyilaukan mata memercik pada kelompok itu ketika mereka mencapai ujung jalan. Pemandangan di depan mereka menandakan rasa waspada di antara pasukan, dan teror bisa terlihat di mata mereka. Mereka disambut dengan pemandangan kota yang ramai. Ada gelombang pasang orang-orang, terus-menerus mengobrol saat mereka berjalan di sepanjang jalan yang rusak, dengan banyak penjajah menjajakan dagangan mereka di sepanjang trotoar. Ini adalah pasar yang penuh dengan aktivitas, menampilkan kemegahan kota Batu Ruset. Namun, tatapan regu hanya menjadi lebih kejam setelah melihat ini. Pemandangan di depan mereka sepertinya adalah kota sebelum bencana monster. Bagaimana ini bisa terjadi? Seluruh provinsi Tanah Liat Merah telah dihancurkan dengan keras oleh bencana monster. Mungkinkah kota Batu Ruset tidak tersentuh? Putri pertama adalah yang pertama angkat bicara. Dia berkata dengan nada serius, ini adalah ilusi, kan? Luming memiliki ekspresi muram dan tampaknya khawatir. Dia memiliki resonansi ilusi, dan bahkan saat itu, dia tidak tahu kekuatan tak terduga macam apa yang diperlukan untuk menghasilkan ilusi rekreasi yang begitu hidup.
Lebih jauh lagi, orang yang lewat tampaknya memiliki semua bentuk emosi dan kecerdasan, mereka bahkan bisa menukar barang. Itu sangat realistis sehingga tidak bisa dipercaya. Satu-satunya hal yang membuat semua orang tetap waras adalah fakta bahwa jauh di lubuk hati, tidak ada yang meragukan bahwa ini adalah ilusi. Jalan mereka di sini telah terbukti demikian. Sepertinya monster di kota Batu Ruset akan menjadi tugas yang sulit, mungkin banyak tugas yang sulit, kata Lan Lan. Hah, Lu Ming tiba-tiba terkejut ketakutan, menarik perhatian kelompok. Apa yang terjadi? Tanya Zhao Beili. Apakah kamu menemukan sesuatu? Li Luo juga segera berkata. Lu Ming adalah satu-satunya anggota dalam kelompok ini yang memiliki resonansi ilusi, dan desahannya kemungkinan menunjukkan bahwa dia telah menemukan sesuatu. Kecantikan Lu Ming yang menyenangkan diambil alih oleh kegugupan semata pada saat ini. Dia menunjuk ke sudut lengan bajunya. Pada pandangan pertama, tidak ada yang menemukan sesuatu yang tidak biasa, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu telah berubah menjadi sedikit ilusi. Seolah-olah itu menghilang secara ajaib. Formasi ilusi ini pasti memiliki kemampuan asimilasi yang menakutkan. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, kita akan menjadi satu dengan ilusi. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita pada akhirnya, itu tidak akan menjadi pemandangan yang indah, Lu Ming menjelaskan. Informasi ini dengan gemilang menghantam semua orang seperti petir yang menggelegar di dalam kepala mereka. Para kultivator tahap mutiara surgawi, Gong Senjun, putri pertama dan Lan Lan, memeriksa diri mereka sendiri. Tapi tidak banyak yang berubah tentang mereka. Di sisi lain, Jing Taixu, Li Luo, dan para kultivator tahap master resonansi yang lain dapat melihat bahwa jubah mereka telah berubah sedikit ilusi seperti milik Lu Ming. Sepertinya individu yang lebih lemah terpengaruh lebih cepat. Putri pertama mengerutkan kening. Ini bukan kabar baik. Tim perguruan Laut Utara adalah satu-satunya yang tidak memiliki individu tahap master resonansi. Jika kelompok individu ini terkena dampak buruk, masa depan perguruan tinggi mereka dan poin mereka akan dalam bahaya, dan keduanya dapat dianggap sebagai kerugian yang tidak dapat diterima. Sepertinya kita harus menembus formasi ini dalam waktu sesingkat mungkin, Gong Senjun menyimpulkan. Meskipun pengaturan ilusi fantasi ini sempurna, pasti akan ada cara untuk menerobosnya. Metode paling sederhana adalah mengaktifkan penghalang pembersihan kota Batu Ruset. Sebagai penghubung provinsi Tanah Liat Merah, mengaktifkannya akan membentuk jaringan dengan penghalang lain yang telah kami siapkan sebelumnya, memurnikan seluruh provinsi Tanah Liat Merah, saran Lan Lan. Ketika itu selesai, memecahkan formasi seharusnya tidak menjadi masalah. Semua orang mengangguk setuju. Ini baik-baik saja, dan itu adalah rencana yang jelas bahwa semua orang bisa berkumpul. Pada titik ini, putri pertama menyindir, meskipun aku tidak berpikir monster kelas bencana surgawi hanya akan duduk dan menonton kita sementara kita melenggang masuk dan memasang penghalang pembersihan. Agar adil, kita hanya perlu membunuhnya begitu muncul, maka itu akan lancar. Jika kita bekerja bersama, bahkan monster kelas bencana surgawi yang lebih besar tidak akan mampu melawan. Seluruh formasi ilusi ini mungkin terurai dengan sendirinya setelah mati. Lan Lan dengan jelas menunjukkan kebanggaan dan kepercayaan diri siswa terkuat di kompetisi tingkat aula, sama sekali mengabaikan yang lain. Atau mungkin dia juga menyadari bahwa takut akan musuh tidak menguntungkan siapapun di sini. Monster kelas bencana surgawi besar tidak akan membiarkan mereka pergi jika mereka berdoa dan memohon. Pertarungan hidup dan mati tak terhindarkan. Saudara Lan mengatakan yang sebenarnya. Terlepas dari itu, misi kita adalah menyiapkan penghalang pembersihan, dan ini sejalan. Gong Senjun berbicara dengan senyum masam, menyatakan dukungannya. Putri pertama mengangguk setuju. Menyelesaikan pemurnian adalah hal yang paling penting. Namun, bahaya dari formasi ilusi ini seperti belati yang diarahkan ke jantung kita dalam kegelapan. Kita tidak bisa menyebarkan diri kita terlalu tipis. Aku akan merekomendasikan bahwa kita dibagi menjadi dua kelompok yang lebih besar dari 4 regu masing-masing. Kita bisa menyiapkan embun pembersih lebih cepat. Li Luo merenungkan kata-katanya sebelum sampai pada kesimpulan yang sama. Ini jelas merupakan pendekatan yang lebih berhati-hati. 4 regu bersama-sama akan menciptakan barisan yang tangguh, dan ada 4 ahli di tahap mutiara surgawi yang memimpin serangan, memastikan kelangsungan hidup kedua tim. Saran yang mulia Gong bagus. Pasukan kita tidak boleh bergerak sendiri untuk menyelesaikan misi kita tidak bisa mentolerir kehilangan pasukan manapun. Qin Yue mendukung rencana itu. Sisanya secara alami setuju, melihat logika di dalamnya.
Bahkan individu yang paling sembrono tidak akan menganggap enteng situasi ini. Bagaimanapun, formasi ilusi tampaknya telah menyembunyikan kehadiran monster kelas bencana surgawi. Mari kita undian untuk menentukan tim mana yang dimiliki setiap regu. Ini akan lebih adil. Putri pertama mengeluarkan 8 jarum giok dari bola sakunya. 8 jarum, 4 pendek dan 4 panjang. Setiap pemimpin regu maju dan menarik undian mereka. Liluo menyapu pandangannya dan melihat bahwa jarum terakhir yang tersisa dengan putri pertama adalah jarum yang panjang. 3 lainnya dipegang oleh Gong Senjun, Zhao Beili, dan Lian Zong. Dengan itu, dia tersenyum lebar saat dia melihat ke arah Lu Ming dan Sun Daseng. Wah, ini kita lagi. Mari bekerja sama dengan baik. Lu Ming dengan ringan cemberut. Apakah kamu sudah mempertimbangkan situasi berbahaya seperti apa yang kita hadapi? Bagaimana kita para kultivator tahap Master Resonansi memiliki peran untuk dimainkan di sini? Mampu mempertahankan kehidupan kecil kita saja sudah cukup baik. Petik 2. Sun Daseng mendengus keras. Jadi bagaimana jika kita berada di tahap Master Resonansi? Kamu wanita lemah seharusnya tidak hanya mengoceh omong kosong. Jika kita menghadapi bahaya nanti, kamu bisa bersembunyi di sudut, aku akan memberitahumu seperti apa Master Resonansi yang sebenarnya. Wanita yang lemah. Lu Ming meledak dengan kemarahan saat dia memelototi Sun Daseng. Kamu monyet bau, apakah kamu mencari pemukulan? Aku tidak berkelahi dengan wanita. Meskipun jika itu Liluo, aku tidak akan keberatan. Petik 2. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Jing Taixu dan kamu ingin menantangnya. Kenapa kamu tidak menumbuhkan otak dulu? Lu Ming mendesak. Yah, kamu tidak akan tahu sampai kamu mencoba. Saat keduanya melanjutkan pertengkaran mereka, para pemimpin regu lainnya telah menyelesaikan pembagian tim, mengatur kelompok, dan dengan cepat mulai bekerja. Ayo pergi. Liluo menatap kedua kelompok yang berjalan ke arah yang berbeda sebelum menghentikan pertarungan antara Lu Ming dan Sun Daseng. Dia dengan cepat pindah ke posisi yang ditugaskan di tengah. Itu adalah yang paling aman dan juga paling cocok untuk orang seperti dia. Setelah itu, kedua orang bodoh yang bertengkar itu juga melakukan hal yang sama, mengikuti Liluo. Setelah semua orang berada di tempatnya, putri pertama melirik sekilas ke seluruh kelompok. Penampilannya yang cantik baru saja dibebani dengan beban berat pada tugas yang ada di depan. Namun, dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk pada 3 pemimpin regu lainnya. Ayo pergi. Kata-katanya yang diucapkan dengan lembut jatuh ke telinga semua orang dengan beban yang sangat besar. 8 regu telah dipisahkan menjadi 2 kelompok besar dan berjalan ke arah yang berbeda. Dalam sekejap, mereka telah menghilang ke dalam kerumunan yang ramai. Gelombang orang berkerumun di seberang jalan. Liluo dan yang lainnya mempertahankan formasi ketat mereka saat mereka bergerak. Sepanjang jalan, mereka terus mengamati orang-orang di sekitar mereka dengan tanda-tanda ketakutan dan kewaspadaan di mata mereka. Lagi pula, tidak peduli seberapa hidup penampakan ini, mereka semua tahu itu semua ilusi. Sebenarnya, siapa yang tahu jika monster bersembunyi di dalam cangkang ini? Putri pertama dan Lian Zong mengambil posisi terdepan, sementara Gong Senjun dan Zhao Beili berada di belakang. Ini adalah posisi bahaya terbesar, dan mereka secara alami membutuhkan yang terkuat untuk ditangani. Liluo, Lu Ming, Sun Daseng, dan Zhu Xuan, di sisi lain, ditempatkan tepat di tengah sebagai master resonansi yang harus dilindungi. Apakah orang-orang ini benar-benar palsu? Aku berharap aku bisa menangkap satu hanya untuk melihat lebih dekat. Sun Daseng menghela nafas sambil mengangkat tongkatnya dan menatap orang-orang yang datang dan pergi. Mendengar kata-kata yang datang dari monyet nakal ini membuat Liluo ketakutan saat dia buru-buru berteriak, "Jangan main-main." Orang ini benar-benar brengsek. Bahkan dalam situasi yang aneh, dia masih ingin menendang sarang lebah. Jika kamu ingin meninggalkan dunia ini, jangan libatkan kami semua, kata Lu Ming kasar. Zhu Xuan, di sisi lain, diam-diam menjauh dari Sun Daseng. Tidak ada yang tahu apakah dia bahkan memiliki otak. Adalah bijaksana untuk menjaga jarak dalam situasi seperti itu agar tidak terseret olehnya. Aku baru saja mengeluarkan beberapa ide. Bagaimana jika fantasi ini sebenarnya adalah masalah yang menunggu? Akan lebih baik untuk menyingkirkan mereka dengan cepat. Dengan kekuatan. Logikanya tidak salah, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya mulai mengamatinya dengan lebih waspada, jelas bersiap untuk menerkamnya jika dia melakukan sesuatu yang lucu. Namun di tengah obrolan mereka,
Sesosok tubuh kurus tiba-tiba keluar dari jalan yang ramai, jatuh tepat di depan Jiang Qinghe. Itu adalah pengemis anak kurus dengan kain pakaian yang compang camping. Dia juga dipenuhi banyak luka bernanah. Siapapun akan merasa kasihan melihatnya. Mengumpulkan keberaniannya, dia mengangkat mangkuk yang setengah pecah ke arahnya. Kakak perempuan, makanan cadangan. Silahkan, aku kelaparan, dia gemetar. Kelompok itu berhenti, dengan waspada mengamati pemandangan di depan mereka. Mata emas Jiang Qinghe terus mengamati pemandangan yang menyayat hati di depannya. Apakah kamu lapar? Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok, meletakkannya di atas kepala anak itu tanpa khawatir. Pada titik ini, mata anak itu tampak melebar, dan cahaya keluar dari rongga matanya. Sesaat kemudian, cahaya terang mekar, dan orang bisa melihat Jiang Qinghe mengepalkan tangan, meledakkan energi resonansi cahaya dan langsung meninju wajah pengemis itu. Pengemis itu dikirim terbang melalui semua pedagang dan toko di sepanjang jalan, akhirnya menabrak sebuah rumah yang runtuh di sekujur tubuhnya. Perkembangan ini sangat tiba-tiba, dan kerumunan tampaknya telah menjadi hiruk-pikuk, berebut ke segala arah. Kelompok itu tampak berpikir keras, menatap Jiang Qinghe dengan sangat terkejut. Responsnya yang secepat kilat tidak masuk akal. Dia tampak begitu lembut dan perhatian ketika dia dengan ringan menepuk anak itu. Bahkan, mereka bahkan ingin memperingatkannya untuk tidak membiarkannya lengah di saat lemah. Jelas, mereka terlalu banyak berpikir. Li Luo, tunanganmu benar-benar teladan kepahlawanan, dia benar-benar tegas begitu dia memutuskan untuk membunuh, benar-benar ganas. Semoga beruntung. Sun Daseng menghela nafas dengan emosi. Li Luo mengabaikannya, alih-alih fokus pada tumpukan puing yang dulunya adalah rumah. Apa yang dia lihat selanjutnya menyebabkan matanya menyusut. Jeritan menusuk bergema dari dalam puing-puing, dan korupsi yang bergolak meledak, menghancurkan setiap jejak terakhir dari puing-puing. Sosok secara bertahap muncul. Anak pengemis kurus itu telah merangkak berdiri, dan sejumlah korupsi yang menyesakkan tampaknya mengalir dari setiap pori-pori tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh bagian bawahnya mulai meliuk, dan melebar dalam sekejap, membentuk monster laba-laba humanoid. Mulutnya melebar sampai ujungnya menyentuh telinganya. Ketika dia menyeringai, mulut penuh taring hitam bisa terlihat, meneteskan air liur berbahaya. Monster itu sekarang menatap Jiang Qinghe dengan pandangan berbisa. Jiang Qinghe sama sekali tidak terpengaruh oleh perubahan ini, hanya mengejek dengan datar. Apakah kamu sudah makan kenyang? Wajah pengemis itu berubah menjadi menggila karena tubuh laba-laba bagian bawahnya masih berlumuran darah dan terluka akibat pertengkaran dengannya. Satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah lolongan yang menusuk. Jalanan tiba-tiba dibanjiri aktivitas pembongkaran karena rumah-rumah di keempat penjuru langsung rata dengan tanah. Korupsi yang kuat mengalir keluar dari monster seperti suar, menarik satu sama lain yang kuat, dengan kelas bencana surgawi kecil yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Korupsi terus berkumpul dan bergolak, menyelimuti langit dan lingkungan. Sepertinya monster di sekitar kota Batu Ruset telah berkumpul di sini, putri pertama menunjukkan dengan ekspresi masam di wajahnya. Dia meraih tongkat gioknya dan melepaskan kekuatan resonansinya yang kuat. 7 mutiara surgawi yang cerah muncul, mengambang di sekelilingnya, mulai memakan banyak energi alam duniawi. Siswa Lianzong, bisakah aku menyerahkan area ini padamu? Putri pertama dengan cepat menetapkan lokasi yang berbeda untuk ditangani setiap individu. Tidak masalah. Cepat dan lanjutkan untuk menyiapkan embun pembersih. Lian Zong tersenyum. Melambaikan tangannya, palu 2 tangan besar muncul di genggamannya. Bersamaan dengan itu, tubuhnya mulai mengembang, dan kekuatan resonansi tak terbatas terpancar darinya hingga siluet banteng raksasa terlihat. Dengan satu langkah, seluruh tanah hancur karena kekuatannya yang mengerikan, membuat Li Luo ketakutan. Mendukung Lian Zong adalah 3 orang lainnya yang juga secara langsung melibatkan monster di sekitar mereka. Dengan pasukan menahan gelombang monster, perintah putri pertama terdengar. Pergi cepat dan mari menuju ke titik jangkar pertama. Mereka akan menyusul setelah selesai. Setelah itu, dia memimpin dan bergegas keluar, menerobos pengepungan dengan semua orang mengikutinya. Pengemis setengah laba-laba itu melirik tajam ke arah Jiang Qinghe yang mundur. Melihat bahwa dia akan melarikan diri, dia berteriak sekali lagi. Tapi sebelum dia bisa mengejar, sebuah palu raksasa menabrak kepalanya, memecahkannya seperti semangka. Bubur hitam bocor saat tubuhnya terlempar beberapa ratus meter jauhnya, menabrak bangunan lainnya. Sampah sepele, biarkan orang tua ini berurusan denganmu. Lian Zong mengulurkan tangan,
dan palunya terbang kembali ke tangannya. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia menggoyangkan senjatanya yang berharga, mengibaskan semua bubur hitam yang telah menodainya. Pengemis kecil itu memekik kesakitan ketika tiba-tiba membuka mulutnya untuk memuntahkan semburan cairan hitam sebagai pembalasan. Suara mendesis bisa terdengar samar dari sungai hitam saat bergemuruh menuju Lianzong. Memanggil kekuatannya, dia mengangkat palu dan membanting ke bawah dengan kekuatan yang bahkan menyebabkan kekosongan bergetar, benar-benar menghancurkan jalan-jalan di sekitarnya. Kekacauan mutlak terjadi. Li Luo dan yang lainnya, di sisi lain, mengikuti di belakang putri pertama, dengan cepat tiba di titik jangkar pertama untuk embun pembersih. Mereka bisa merasakan energi resonansi meletus di berbagai wilayah kota, dan jelas bahwa kelompok lain juga bertemu dengan monster. Tampaknya monster kelas bencana surgawi telah membuat persiapan untuk menyambut mereka dengan hangat, dengan hiruk-pikuk darah dan api. Pada titik ini, juga tidak ada gunanya mempedulikan diri mereka dengan kelompok lain, karena monster secara konsisten mengalir ke arah mereka saat mereka maju. Monster ini memiliki kuantitas dan kualitas, memaksa anggota regu tertinggal untuk menahan gelombang yang akan datang. Dalam rentang waktu 10 menit, hanya putri pertama, Jiang Qinghe, dan 4 kultivator tahap master resonansi yang tersisa. Hanya satu jalan lagi dan kita harus sampai di sana, kata putri pertama dengan serius setelah memperhatikan posisi mereka saat ini. Namun, hal-hal tidak akan berjalan seperti yang direncanakan. Dia perlahan-lahan melambat dan matanya yang seperti Phoenix terfokus ke depan. Di persimpangan tepat di depan mereka ada lempengan batu biru tempat seorang pria kekar duduk. Menariknya, ekspresinya kosong dan tatapannya tanpa emosi. Dia telah memperhatikan kelompok itu juga, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap tepat ke putri pertama. Pada titik ini, garis darah muncul di antara alisnya, lalu deretan gigi kecil yang tak terhitung jumlahnya meletus dari celah, mengkanibal daging di sekitarnya. Ini menghasilkan penampilan yang menyeramkan dan menakutkan. Setelah cukup banyak daging dan darah dikonsumsi, retakan itu semakin terkoyak, dan sebuah pualam, telapak tangan putih muncul darinya, diikuti oleh bagian tubuh monster. Sepertinya dua monster telah terbentuk dari satu tubuh. Tanpa gagal, korupsi memuntahkan ke segala arah di balik kekejian ini. Putri pertama bisa merasakan kekuatan mengerikan dari dua monster ini, mengerutkan kening ketakutan. Ini pasti akan menjadi lebih dari segelintir. Itu sangat kuat. Dia berbalik ke arah Jiang Qinghe. Qinghe, aku akan membutuhkan bantuanmu untuk ini. Jiang Qinghe mengangguk setuju dan kemudian melihat kelompok kecil Li Luo. Kamu bisa menyebarkan embun pembersih di jalan berikutnya, kita telah menahan monster yang lebih kuat pada saat ini, jadi kamu seharusnya relatif tidak terhalang. Hati-hatilah. Li Luo setuju dengan ekspresi muram. Jalan di sini benar-benar berbahaya, dengan monster kelas bencana surgawi yang tak terhitung jumlahnya di jalan. Mereka hanyalah master resonan kecil. Benar-benar menyedihkan. Namun, situasinya tidak memungkinkan untuk mundur, jadi mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dan terus maju. Mengangguk tanpa ketidaksetujuan, dia melambai pada anggota timnya yang lain. Ayo pergi. Dengan dia memimpin, kelompok yang sekarang secara signifikan lebih kecil bergerak maju dengan sangat cepat. Di sisi lain, putri pertama dan Jiang Qinghe dengan cepat membangkitkan kekuatan bertarung dan niat membunuh mereka, menyerang pasangan monster yang aneh. Energi resonansi berkobar liar di reruntuhan jalan, selanjutnya menghancurkan struktur lain di daerah tersebut. Li Luo dan teman-temannya telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tanpa henti bergegas menuju titik jangkar yang penting. Daerah tempat mereka berada benar-benar tidak terganggu oleh pertempuran sengit hanya satu jalan jauhnya. Orang-orang masih ramai dan sibuk. Li Luo, Lu Ming, Sun Daseng, dan Zhu Xuan bergegas maju. Di belakang mereka, energi resonansi mengamuk terus menghantam struktur di area yang mereka tinggalkan, tetapi orang-orang ilusi terus berjalan di antara mereka sendiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka terus mengobrol dalam kegembiraan dan tampak benar-benar damai. Namun, penjajaran hal-hal yang aneh ini hanya membuat Li Luo dan pasukannya tetap waspada. Tetap saja, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Titik jangkar adalah tujuan mereka, dan itu adalah prioritas mereka. Begitu mereka tiba, mereka dapat dengan cepat mengatur embun pembersih, yang akan membantu memurnikan area tersebut. Meskipun proses pemurnian tidak akan selesai, itu masih akan menutupi jalan yang mereka lalui dan mengurangi bahaya yang mereka hadapi. Kota Batu Ruset benar-benar tanah yang berbahaya, kita memiliki begitu banyak orang pada awalnya, tetapi yang tersisa hanya 4.
Lu Ming mengerutkan kening. Pada saat ini, monster yang besar muncul di hadapan mereka, menyebabkan dia berhenti. Jumlah mereka memungkinkan mereka untuk melengkapi dan memperkuat satu sama lain, yang memberi mereka kemampuan minimum yang diperlukan untuk melintasi jalan-jalan ini. Yang terkuat monster sedang terganggu oleh para pemimpin pasukan. Jadi kita harus amankan. Zhu Xuan merintih. Sun Daseng melambaikan tongkat bajanya dengan penuh semangat saat tatapannya dipenuhi dengan dorongan yang meningkat untuk bertempur. Sempurna. Tidak sabar menunggu mereka muncul jadi aku punya alasan untuk menghancurkannya menjadi bubur. Mulut Li Luo berkedut setelah mendengar ini. Sun Daseng sama seperti Qin Zulu. Yang ada di pikirannya hanyalah pertempuran. Apakah semua pengguna resonansi binatang seperti binatang buas? Sedikit gemetar di punggungnya ketika dia ingat bahwa resonansi ketiganya kemungkinan akan menjadi resonansi naga. Apakah dia akan berubah menjadi binatang yang menurunkan moral juga? Mudah-mudahan tidak, dia tidak ingin berubah menjadi kepala otot yang lengkap. Ah, itu benar-benar akan menjadi masalah. Tiba-tiba, dia tersentak dari linglung dan ekspresinya membeku saat melihat pemandangan di depannya. Menjual ceri berlapis gula, lezat dan manis, suguhan yang lezat. Sebuah suara melengking berteriak dari dalam hiruk-pikuk kebisingan. Begitu banyak hal yang terjadi, namun teriakan khusus ini tampaknya meresap ke dalam tulang Li Luo, seolah-olah seseorang berbisik ke telinganya. Melihat sekeliling, dia juga memperhatikan bahwa tiga lainnya tampak sama ketakutannya dengan apa yang mereka dengar. Kita harus lebih berhati-hati, Li Luo mengingatkan mereka. Mereka terus bergerak maju tanpa ragu-ragu, tetapi penjajakan tidak berhenti tidak peduli seberapa jauh mereka melakukan perjalanan. Beberapa menit kemudian, kerumunan di depan mereka tiba-tiba mulai berpisah, dan sosok bungkuk memegang sebatang ceri muncul di depan mereka berempat. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah nenek yang tampak pucat dengan mulut penuh gigi hitam, dan dia menatap lurus ke arah mereka. Ceri berlapis gula, ceri berlapis gula. Enak dan manis, ini pohonku yang enak. Keempatnya tidak ragu untuk mengumpulkan kekuatan resonansi, berencana untuk langsung membuang gangguan ini sekaligus. Di titik puncak peluncuran serangan mereka, suara nenek sekali lagi mengulangi promosi penjualannya menyebabkan keempatnya kehilangan fokus. Akhirnya, bahkan kekuatan resonansi mereka menghilang. Dalam keadaan linglung, keempatnya terpikat oleh ceri berlapis gula di tangan nenek itu. Daya pikat ceri terlalu banyak, dan kelompok itu mengangguk bersamaan. Nenek itu menyeringai, memisahkan tusuk sate ceri untuk masing-masing dari mereka. Li Luo dengan ragu-ragu mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu camilan. Ekspresinya aneh, seolah-olah dia sedang berjuang secara internal. Jauh di lubuk hatinya memiliki keinginan yang berlebihan untuk ceri berlapis gula di hadapannya. Ia sangat ingin merasakan manisnya rasa manis yang dibawakan oleh jajanan lezat ini. Namun pada saat yang sama, suara kecil di dalam dirinya mulai berteriak padanya, melahirkan sedikit perlawanan terhadap godaan ini. Saat jiwa internalnya terus melawan, ceri diam-diam pindah ke mulutnya. Tepat pada saat dia akan menggigit camilan, embusan napas dingin memasuki tubuhnya dari pergelangan tangannya, langsung membuatnya sadar. Sumbernya adalah permata cahaya keberuntungan yang Jiang Qinghe berikan kepadanya setelah situasi di Gunung Thunderpil. Sayangnya permata itu segera hancur setelah itu, memancarkan untaian energi resonansi cahaya yang memungkinkannya mendapatkan kembali rasa jernih kesadaran. Terbangun dari ilusinya, Li Luo menatap ceri berlapis gula di tangannya, dan apa yang dilihatnya membuat pupil matanya mengecil. Bagaimana ini adalah suguhan yang lezat. Dia akhirnya bisa melihatnya apa adanya, tusuk sate dari bola mata yang mengerut. Bahkan, mereka tertutup cairan hitam yang mengeluarkan bau busuk yang mengerikan. Tangan Li Luo gemetar saat dia buru-buru membuang camilan. Melihat situasinya, dia buru-buru berbalik ke arah Lu Ming dan yang lainnya, dan ekspresi panik memenuhi wajahnya. Mereka semua menatap kosong dan semua berada di puncak makan gigitan mimpi buruk. Bangun! Li Luo berteriak, kekuatan resonansi masuk ke dalam teriakannya yang menggelegar dan langsung masuk ke telinga teman-temannya. Dengan bantuan kekuatan resonansi, sisanya tersentak bangun, dan mereka segera sadar. Dengan cara yang sama, mereka pada dasarnya melompat ketakutan saat melihat ceri berlapis gula mereka yang sebenarnya. Bola mata yang keriput sepertinya menatap ke dalam jiwa mereka, mencoba mempengaruhi mereka dengan keluhan dan kebencian mereka. Faktanya, bola mata pertama di setiap tongkat baru saja akan dimasukkan ke dalam mulut mereka masing-masing. Ekspresi Lu Ming berubah pucat pasi saat dia berteriak, dengan cepat melemparkan ceri itu.
Kejadian yang nyaris ini benar-benar membuatnya takut dan marah, menyebabkan dia muntah dan merasa kotor. Sial, ini adalah hal terburuk yang pernah ada. Seru Sun Daseng saat dia menginjak sate ceri yang dia lempar ke tanah. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat dia menyalurkan kekuatan resonansi liarnya ke tongkat bajanya. Setelah itu, dia menghancurkannya dengan sekuat tenaga begitu cepat sehingga bahkan ledakan sonik bisa terdengar, tepat di dada nenek tua itu. Lawan berusaha mundur, tetapi tongkatnya terlalu cepat, menghantamnya dengan keras. Tapi yang aneh adalah senyum menyeramkan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Apakah camilanku enak? Dia berteriak sekali lagi dengan gigi hitamnya yang tersenyum. Li Luo, Lu Ming, dan Sun Daseng memiliki ekspresi penuh kesuraman setelah mendengar kata-kata itu lagi. Mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan resonansi ke seluruh tubuh mereka, melindungi diri mereka dari pengaruh eksternal. Pada titik ini, mereka tiba-tiba mendengar suara mengunyah halus datang dari belakang mereka. Dengan cepat bereaksi terhadap sumbernya, mereka berbalik. Adegan yang mereka lihat membuat mereka tercengang. Hanya beberapa meter jauhnya, Zusuan dengan tenang mengisi wajahnya dengan ceri, dengan ekspresi hampa di wajahnya. Jejak jus hitam keluar dari sisi mulutnya saat dia menikmati dirinya sendiri. Bergidik mengalir di punggung ketiganya saat mereka menyaksikan Zusuan menikmati ceri berlapis gula. Mereka benar-benar muak dengan perkembangan ini. Zusuan, Li Luo berteriak, mencoba membangunkannya dari keadaan bingungnya. Namun, Zusuan jelas tidak dapat menanggapi rangsangan seperti itu. Bagian putih matanya telah menghilang, diliputi warna hitam pekat. Pada titik ini, gelombang korupsi yang tebal dan bergolak mulai memancar dari tubuhnya. Dia telah terkorupsi. Anak yang tidak beruntung ini adalah perwakilan dari Aula Bintang 2 untuk perguruan tinggi Astral Sage. Tingkat perguruan tinggimu, cukup suram jika aku harus mengatakannya sendiri, komentar Sun Daseng. Situasinya hanya menjadi lebih kompleks, dan masalah benar-benar meningkat. Senior Zusuan tampaknya tidak memiliki banyak kemauan. Lu Ming mengerutkan kening saat dia juga mengomentari situasinya. Monster di depan mereka pasti memiliki semacam kemampuan menyihir. Mereka semua telah jatuh karena penyergapannya, tetapi karena kebangkitan Li Luo yang tepat waktu, mereka berhasil membebaskan diri dari situasi ini. Meskipun telah mendengar nasihat Li Luo, Zusuan tidak dapat melepaskan diri dari ilusi dan telah dirusak. Zusuan memiliki kekuatan perubahan keempat dan lebih tinggi dari Lu Ming dan Sun Daseng berdasarkan tingkat, namun dia tidak bisa menahan diri untuk memakan suguhan lesat. Jelas, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan resonansinya melainkan kemauan yang lemah. Akibatnya, dia sekarang menjadi boneka zombie setelah disihir. Li Luo menghela nafas tanpa daya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menjadi mangsa trik ini adalah perwakilan Aula Bintang 2 yang lebih berpengalaman. Benar-benar memalukan. Di mana monsternya? Lu Ming mulai melihat sekeliling dan menyadari bahwa nenek aneh itu telah menghilang. Dia pasti menyembunyikan dirinya lagi. Li Luo tampak sedikit tertekan. Namun, kekuatan monster tadi tidak terlalu tinggi, lebih rendah dari kelas bencana surgawi. Kalau tidak, itu bisa berurusan dengan kita secara langsung. Petik 2. Kau tahu, kupikir masalah kita akan datang dari orang itu di sana. Kau tahu, perwakilan Aula Bintang 2 itu. Sun Daseng dengan gugup meraih tongkatnya, menatap Zusuan dengan saksama. Zusuan yang terkorupsi, di sisi lain, tampaknya memiliki cacing yang menggeliat tepat di bawah kulitnya, menyebabkan penampilannya terlihat lebih menakutkan saat matanya yang hitam pekat menatap ketiganya. Dalam sekejap, sosok hitam yang dikelilingi oleh angin berbau amis menerkam ke arah Lu Ming. Tidak mengherankan, Lu Ming telah lama membuat persiapannya sendiri. Resonansi petirnya berkobar dengan kehidupan, dan dia melesat sejauh puluhan meter, menghindari serangan itu. Senior, maafkan aku karena terlalu keras. Sun Daseng menggerutu saat dia juga meledak dengan kekuatan resonansi. Seekor kera muncul di belakangnya, dan dia mengilhami tongkatnya dengan semua kekuatan resonansi mengamuknya. Dia menabrak ke bawah dengan kejam ke arah kepala Zusuan tanpa ampun, menciptakan riak di kehampaan. Zusuan mengangkat telapak tangannya yang hitam pekat, dan kuku-kukunya menjadi tajam dan berwarna hitam sebagai tanggapan. Mengepalkan tinjunya, dia memberikan pukulan telak langsung ke arah serangan tongkat Sun Daseng. Ledakan rendah dan bergema-bergema. Zusuan tidak terpengaruh, sementara kedua lengan Sun Daseng gemetar dan mati rasa, telah terlempar ke belakang puluhan langkah. Kekuatan fisiknya tampaknya telah meningkat secara signifikan, korupsi jelas telah memolesnya.
Zusuan terus mengejar, matanya yang hitam pekat terfokus pada Sun Daseng. Berbekal kuku jarinya yang tajam, dia mulai melepaskan serangan mendadak saat dia menerkam ke arahnya. Lu Ming mengambil tindakan tepat pada saat ini. Dia terbelah menjadi 3 ilusi, dan kilat menyambar di depan mereka semua, menghasilkan 3 jejak serangan pedang petir yang membelah udara. Mereka melesat ke arah Zusuan dengan niat membunuh. Rentetan sengit menghujani Zusuan, menembus kulitnya, tetapi yang keluar bukanlah darah melainkan cairan hitam. Sun Daseng mengambil kesempatan untuk meluncurkan tindak lanjut juga. 3 pukulan Raja Monyet, pukulan yang menggerakkan pegunungan. Keduanya menyerang dengan sekuat tenaga, melepaskan gerakan mengamuk ke Zusuan. Meskipun mereka berada di perubahan ketiga, yang sedikit lebih lemah dari Zusuan, mereka bukan orang biasa. Mereka jauh melebihi apa yang diharapkan dari seseorang di tingkat mereka. Dengan demikian, serangan kombinasi keduanya berhasil menekan Zusuan yang terkorupsi. Li Luo tidak mengikat dirinya dengan pertarungan. Sebaliknya, dia dengan susah payah mencari di sekitar mereka. Lawan sebenarnya bukanlah Zusuan yang rusak, tetapi monster yang menyihir. Itu adalah pedang sejati dalam kegelapan. Dia percaya bahwa monster akan segera muncul kembali karena anteknya, Zusuan, tidak dapat mengalahkan upaya gabungan Lu Ming dan Sun Daseng. Sesuai dengan harapannya, petunjuk dari monster dapat dilihat di dekat lokasi pertempuran Zusuan. Dia muncul di tengah kerumunan, masih mencengkeram ceri berlapis gula dan langsung mengamati Li Luo dengan mata hitam tanpa jiwa itu. Pada titik ini, dia mengeluarkan tusuk sate ceri dan menjentikkannya dengan tangannya. Ceri itu sendiri terlempar dari tusuk sate, langsung mendarat di tengah jalan yang sibuk di mana orang yang tak terhitung jumlahnya berjalan-jalan. Awalnya, mereka hanya fokus pada kegiatan sehari-hari mereka sendiri, sama sekali mengabaikan pertarungan pasukan Li Luo. Bahkan jika mereka terkena dampak kerusakan tambahan, mereka terus bergerak tanpa peduli di dunia. Seolah-olah Li Luo dan yang lainnya tidak ada di dimensi yang sama seperti mereka. Namun, ketika Cherry mendarat tepat di tengah jalan, keadaan menjadi lebih buruk. Li Luo dapat dengan jelas merasakan bahwa para pejalan kaki telah menghentikan langkah mereka dan sekarang menatap Cherry itu, dan keinginan yang berkedip-kedip untuk memakannya menyala di mata mereka. Segera setelah itu, beberapa dari mereka meraih Cherry dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Dengan tergesa-gesa melahapnya, para pejalan kaki tiba-tiba mulai memancarkan bau korupsi yang tebal. Ekspresi mereka berangsur-angsur berubah, dan suara berderak bisa terdengar dari tubuh mereka saat mereka menatap tajam ke arah Li Luo di tengah-tengah transformasi mereka. Dan kemudian mereka menyerang, segera Li Luo menjadi fokus mereka. Satu demi satu sosok melolong dan menerkam ke arah Li Luo. Pemandangan itu membuat wajah Li Luo pucat saat dia mengacungkan pedang gajah oniks miliknya. Mengaktifkan resonansi ganda, dia menyerang balik dengan sekuat tenaga. Bilahnya melengkung di udara, menciptakan tirai air yang memercik dan membasahi tanah. Setelah itu, dia menginjak dengan telapak kakinya, memanfaatkan kekuatan resonansi bumi untuk menciptakan rawa berlumpur. Pejalan kaki liar yang rusak tanpa sadar melangkah ke dalam perangkapnya dan terjebak, tenggelam jauh di dalam. Dia tanpa emosi menyerang dengan pedang gajah oniksnya, dan cahaya pedang berkilau menembus setiap sesuatu yang rusak, membagi duanya dengan bersih. Namun, meski dicincang menjadi dua, yang korup masih hidup, terus berjuang. Untungnya, ini berumur pendek karena akhirnya, mereka runtuh dan menghilang menjadi gumpalan gas hitam. Meskipun Li Luo mengirim musuhnya dengan cepat, monster yang menyihir bertindak sama cepatnya. Bola mata Cherry melayang di udara berturut-turut, mendarat di rumpun pejalan kaki yang berbeda dan merusaknya. Akibatnya, gelombang lawan yang tak berkesudahan terus menyerang Li Luo. Strategi gelombang manusia ini membuat Li Luo sakit kepala. Monster yang menyihir jelas tidak terlalu kuat, tetapi metodenya selalu merepotkan. Jika segala sesuatunya berjalan sebagaimana adanya, dia akan terbunuh karena gesekan. Di sisi lain, Lu Ming dan Sun Daseng tidak dapat membantunya. Tindakan menekan Zusuan sudah merupakan kontribusi besar. Untuk menangkap pencuri, kita harus menangkap dalangnya dulu. Monster yang menyihir ini adalah sumbernya, dan selama aku bisa menanganinya, masalahnya akan selesai dengan sendirinya. Li Luo mulai memikirkan ide-ide sambil terus membantai pejalan kaki yang rusak, matanya melesat ke sekeliling untuk menemukannya. Tak lama, dia akhirnya melihat sekilas monster yang menyihir berkeliaran di jalan-jalan di dekatnya. Itu adalah waktu. Penempaan petir di dalam tubuhnya berkobar dengan kehidupan. Suara guntur berderak di dalam dirinya,
meningkatkan kekuatan tubuhnya secara komprehensif. Dengan satu lompatan, dia langsung menghancurkan tanah di bawahnya, meledak dengan kecepatan penuh seperti sambaran petir, mengejutkan bahkan pejalan kaki yang rusak yang tidak dapat menandingi. Dia melintasi jarak dengan beberapa langkah dan muncul di hadapan monster yang menyihir. Penuh dengan niat membunuh, dia menebas dengan pedang gajah oniksnya, tubuhnya berkedip-kedip melewati targetnya saat dia menyerang. Bekas luka pedang yang bersih tertinggal di jalan akibat serangannya. Bersamaan dengan itu, kepala monster yang menyihir terbelah menjadi dua. Li Luo telah bergerak di belakang monster yang menyihir dengan satu tebasannya, dan pedang gajah oniks sekarang ternoda dengan cairan hitam yang memiliki sifat korosif. Sisi baiknya adalah senjatanya adalah barang yang luar biasa, memiliki kemampuan untuk membubarkan cairan hitam pencemar ini. Pedang yang luar biasa. Mata Sun Daseng berbinar dalam kegembiraan saat dia berteriak dengan sorak-sorai, sambil masih berhadapan dengan Zhu Xuan. Pukulan tunggal itu seperti sambaran petir, mengesankan dan cepat, langsung membelah monster yang menyihir di dahi. Seharusnya sudah cukup untuk menghancurkannya. Namun meskipun mendengar tangisan gembira Sun Daseng, Li Luo sedikit mengernyit. Perasaan gelisahnya tidak hilang, meskipun membelah monster. Pukulan lain, kalau begitu. Li Luo berpikir dalam hati saat dia berbalik dan mencoba menyerang sekali lagi. Tapi tepat saat dia berbalik, monster yang menyihir yang sedikit terbelah itu mulai mengeluarkan suara aneh dan melengking. Pada saat ini, potongan-potongan seperti rumput hitam mulai tumbuh dari belahan monster, dan mereka segera mulai saling silang dan bergabung menjadi tenunan kasar, menjahit monster kembali bersama-sama. Cedera tebasan pedang telah menghilang seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Bersamaan dengan itu, manisan ceri di tangan monster yang menyihir mulai menembak ke segala arah, menarik satu kelompok yang rusak demi satu ke arah Li Luo. Lusinan pejalan kaki yang rusak mengerumuni seperti gelombang malapetaka yang tak ada habisnya. Namun, Li Luo bukanlah bebek yang duduk. Sebuah tebasan tunggal dan gelombang cahaya pedang berbentuk bulan sabit yang indah melengkung keluar. Setengah dari yang rusak langsung terbelah dua. Menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari pengepungan, Li Luo mulai memindai sekelilingnya sementara monster yang menyihir terus memanggil gelombang demi gelombang pejalan kaki yang rusak lebih lanjut. Bahkan, beberapa bahkan mulai menerkam ke arah Sun Daseng dan Luming, memberi mereka waktu untuk menyelesaikan lebih banyak masalah. Li Luo mengerutkan kening dalam-dalam. Monster yang menyihir tidak mahir dalam pertempuran langsung, tetapi kemampuannya benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Memegang pedang gajah oniksnya, dia memutuskan untuk sekali lagi mengejar monster yang menyihir, tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang untuk sesaat. Dia pikir dia telah mendengar bisikan misterius dari lubuk hatinya yang telah menyebabkan dia memasuki trans yang sangat sementara. Dalam keraguan sepersekian detik ini, lebih banyak koruptor menerkamnya. Dengan tetap tenang, dia terus membantai ke segala arah. Yang rusak terus berjatuhan satu demi satu, tetapi perasaan yang membayangi ini terus tumbuh tanpa jeda. Li Luo bisa merasakan bahwa gerutuannya semakin kuat, dan kesadarannya mulai terpengaruh. Pada titik ini, dia samar-samar menyadari apa yang sedang terjadi. Berhati-hatilah, kalian berdua. Semakin banyak yang kalian bunuh dari yang tercemar, semakin kuat efek merusaknya pada tubuh kalian. Seru Li Luo dengan wajah muram. Luming dan Sun Daseng terkejut dengan informasi ini dan segera mengubah taktik mereka, sebagai gantinya menjatuhkan yang rusak. Sayangnya, Zhu Xuan mengambil kesempatan ini untuk menyerang, meninggalkan keduanya dalam situasi yang relatif menyedihkan. Kalau begitu, cari solusinya. Kalau tidak, kita semua akan tertinggal sebagai zombie. Lu Ming buru-buru berteriak. Situasi berkembang dengan cara yang tidak terduga dan rumit. Mereka tidak terlalu memikirkan pejalan kaki yang rusak ini karena meskipun buff diberikan oleh korupsi, mereka masih lemah. Namun, mereka akhirnya mengerti mengapa monster yang menyihir terus menggunakan taktik gelombang manusia ini meskipun tampaknya sia-sia. Semakin banyak mereka membunuh, semakin mereka akan terpengaruh secara diam-diam. Setelah periode akumulasi, mereka masih akan dikendalikan dengan cara yang sama bahkan jika mereka menghindari makan ceri. Dia akhirnya memahami teror sebenarnya dari monster yang menyihir. Satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan langsung membantai monster yang menyihir itu, namun, meskipun lebih kuat, dia tidak dapat membunuhnya. Pikiran Li Luo berpacu melalui berbagai pemikiran dan kemungkinan. Tiba-tiba, kilatan muncul di matanya. Dia harus terlebih dahulu menemukan monster yang menyihir itu lagi. Setelah menemukannya, dia menggunakan trik yang sama persis seperti sebelumnya,
menyalurkan avatar Thunderpil-nya dan mendapatkan kecepatan ledakan, menutup jarak secara instan. Dia seperti banteng yang menyerang, menabrak pejalan kaki yang rusak ke kiri dan ke kanan saat dia berlari ke depan. Akhirnya muncul di hadapan monster yang menyihir, dia langsung mengiris tenggorokannya. Cahaya bilah melengkung melewati, memisahkan kepala dari tubuh. Tepat sebelum kepala menyentuh tanah, kedua bagian leher mulai menumbuhkan rumput hitam yang sama, dengan cepat memasang kembali kepala yang terpenggal itu. Itu sekali lagi benar-benar tidak terluka. Pupil Liluo mengecil saat dia mulai dengan cepat memutar tubuhnya, melepaskan serangan beruntun ke seluruh tubuh monster yang menyihir, mencoba mengubahnya menjadi daging cincang. Hanya dalam sekejap, tubuh monster penuh dengan lubang dan luka. Tapi ini tidak ada artinya. Monster yang menyihir bahkan tersenyum pada Liluo, memperlihatkan seringai hitamnya yang bergigi, tampaknya mengejek usahanya yang sia-sia. Bersamaan dengan itu, rumput hitam mulai terbentuk di seluruh tubuh, meregenerasi semua kerusakan yang sebelumnya diderita. Kekuatan hidupnya sekuat rumput liar, menyebabkan Liluo merasa bahwa usahanya tidak membuahkan hasil. Pada saat Liluo menghentikan serangannya, tangan monster yang menyihir bergetar dan tusuk sate ceri, yang dipenuhi dengan cahaya hitam dan energi yang tidak menyenangkan, terbang menuju dahi Liluo, mengoyak ruang dalam perjalanannya. Dia dengan cepat bereaksi, menempatkan pedangnya di antara dia dan tusuk sate untuk memblokirnya. Suara dering yang jelas terdengar ketika mereka bertabrakan. Pukulan balik yang dihasilkan membuatnya mundur beberapa langkah. Tanpa henti, pejalan kaki yang rusak di dekatnya mulai menerjangnya dengan taring dan cakar mereka. Penempaan petir berderak untuk beraksi, dan tubuhnya mengeluarkan ledakan seperti guntur mini. Mereka yang tercemar sekali lagi terhempas menjauh. Memanfaatkan ruang yang diciptakan, dia menyelinap pergi tanpa terhambat oleh yang tercemar. Monster macam apa ini? Kenapa begitu susah ditangani? Teriak Sun Daseng dengan frustrasi. Dia melihat pertarungan Liluo dengan monster yang menyihir dan melihat bahwa monster tersebut telah terkoyak menjadi potongan-potongan, namun kemudian pulih dan kembali normal seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hal ini jelas terlalu aneh. Ekspresi Lu Ming dingin saat dia tetap diam, dengan sepenuh hati berfokus untuk menekan Zusuan. Namun, jejak kekhawatiran bisa terlihat di matanya. Situasi berubah menjadi yang terburuk. Liluo tidak dapat meredakan kekhawatiran mereka, alih-alih memusatkan perhatiannya pada merumuskan ide-ide baru. Monster yang menyihir itu terlalu aneh. Bahkan kelas bencana monster akan terluka parah jika menerima serangkaian serangan seperti itu. Namun, monster ini sama sekali tidak terluka. Ada sesuatu tidak sesuai. Mungkin monster ini berspesialisasi dalam kekuatan regeneratif yang kuat. Namun, itu bahkan belum mencapai kelas bencana dan tampaknya tidak memiliki generasi sebagai fokus. Di sisi lain, serangannya tidak memberikan kerusakan yang terlihat pada monster yang menyihir. Dia mungkin melewatkan sesuatu. Liluo terus mengamati dengan cermat monster yang menyihir di jalanan ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Serangannya tidak mungkin benar-benar tidak efektif. Karena tidak ada kerusakan yang terlihat, mungkin dia tidak berhasil mengenai tubuh aslinya. Tapi dia benar-benar telah memukul seluruh makhluk itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak, pada titik ini, Liluo memiliki gelombang otak. Melihat hal-hal secara normal, dia benar-benar telah menghancurkan tubuh monster yang menyihir itu. Tapi ini adalah monster, awalnya adalah ciptaan yang aneh. Apakah tubuh yang dia lihat adalah tubuh yang sebenarnya? Jika ini masalahnya, apa yang memegang inti dan esensi sejatinya? Dia akhirnya mengerti. Dia menatap monster dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan akhirnya fokusnya jatuh pada ceri yang terbungkus rapat di rumput hitam di dalam tangan monster. Liluo terdiam sejenak. Segera setelah itu, dia menembak ke depan seperti anak panah. Targetnya, monster yang menyihir. Kali ini, monster yang menyihir tidak lagi berusaha bersembunyi, mungkin yakin bahwa serangan Liluo sia-sia dan tidak berbahaya. Senyum mengejek bahkan muncul di wajahnya yang keriput. Liluo ada di depannya dalam sekejap, bermandikan riak kecil petir. Mengabaikan tatapan mengejek dari monster itu, dia tanpa emosi menyalurkan seluruh kekuatannya, menghasilkan kekuatan penuh dari resonansi gandanya. Cahaya bilah tajam saling bersilangan, menciptakan pemandangan yang sangat berkilau. Badai serangannya tampaknya ditujukan pada tubuh monster yang menyihir, menyebabkan dia tersenyum lebih dalam. Tepat saat serangan itu akan mendarat, Liluo menjentikkan pergelangan tangannya dan mengubah irisan vertikalnya menjadi irisan horizontal, memberikan pukulan ke arah tusuk sate yang berisi ceri yang dipegang oleh nenek itu.
Cahaya bilah membelah ruang itu sendiri. Ekspresi pada monster tampaknya telah memadat atas kesadaran ini. Itu berusaha untuk berjuang dan melarikan diri dengan cepat. Namun, serangan Li Luo bahkan lebih cepat. Bilahnya bersiul di udara, dinginnya logam dingin yang tidak terasa menyerang. Tangan yang memegang sate ceri bergetar hebat, dan sebagian dari rumput hitam terpotong, memperlihatkan bola mata merah yang akhirnya muncul. Ketika bola mata merah keluar dari manisan tongkat, Li Luo tahu bahwa tebakannya benar. Tubuh sejati monster yang menyihir itu sama sekali bukan wanita tua, tetapi gula ceri yang dipegang tubuh itu. Li Luo menebas dengan kejam bola mata merah yang menyeramkan itu. Kali ini, ada racun di wajah perempuan tua itu, bercampur dengan sedikit kekhawatiran di garis darah yang menelusuri bola mata. Mereka terbang dari permukaan yang lembek, membentuk tangan berdarah yang mencakar pedang yang masuk. Keduanya bentrok, tetapi telapak tangan itu terus-menerus ulet. Gumpalan kekuatan hitam seperti ular muncul dari titik kontak saat menahan serangan pedang. Dia benar-benar gagal untuk memutuskannya dengan satu serangan. Jelas, monster yang menyihir telah merasakan bahaya dan tidak lagi membiarkan Li Luo bertindak tanpa hukuman. Aku pikir kamu tidak takut apapun, ejek Li Luo. Jari-jarinya tertekuk sekali lagi di sekitar gagang. Kekuatan gajah ilahi tingkat 1. Pembuluh darah di lengannya menonjol dengan kekuatan. Avatar guntur. Itu belum berakhir. Li Luo mengaktifkan avatar Thunderpil-nya, mengeluarkan dengungan kuat saat kekuatan listrik menyapu otot, tendon, dan tulangnya, memperkuatnya. Kekuatan gajah ilahi tingkat 2. Li Luo mendengus. Kulitnya terentang kencang di atas otot-ototnya yang menonjol sekarang, dan kekuatan kasar gajah yang mengamuk memenuhi dirinya. Dan, terbelah. Li Luo memindahkan semua energi ke pedang, melepaskan semua itu dalam serangan berikutnya. Suara gertakan tajam mendorong bilah pedang ke depan, menembus gumpalan energi hitam seperti pedang panas menembus mentega. Irisan yang bersih dan kuat, berdering seperti riak di udara. Pedang itu bergerak dengan anggun melalui hormatnya sampai selesai, mengirimkan sulur-sulur kekuatan hitam terbang di udara di mana mereka menghilang menjadi ketiadaan. Suara melengking yang keras memekakkan telinganya, dan Li Luo mengernyit. Suara itu bukan berasal dari mulut perempuan tua itu, melainkan dari tongkat manisan. Saat sulur hitam memudar, permen mulai kehilangan bentuknya, mengungkapkan bentuk yang lebih nyata di belakangnya. Massa berdenyut daging memuakkan, merah, berlendir, dan berkilau. Kesan samar anggota badan memanjang darinya, dan bola mata merah berputar dengan ganas di tengah massa. Nenek tua dengan tongkat permen meleleh menjadi genangan kegelapan ketika bentuk bola mata yang sebenarnya terungkap. Ini pastilah bentuk sebenarnya dari monster yang menyihir. Dari penampilannya, Li Luo dapat segera mengetahui bahwa monster yang menyihir itu tidak terlalu kuat. Setelah bentuk aslinya terungkap, kekuatannya hanya pengikis merah. Dengan demikian terungkap, monster yang menyihir tidak bisa berbuat banyak untuk menyakiti Li Luo. Membuatnya terlihat lebih berbisa, ia melompat dari pagar tempat ia bertengger, lalu berubah menjadi seberkas cahaya merah tua dan melesat ke seberang jalan. Melarikan diri, Li Luo tertawa, menarik keluar panah mata elang dari punggungnya, dia membuat panah dalam sekejap dan mengunci gumpalan yang bergetar itu ke lantai dengan panah itu. Monster yang menyihir memekik dan berjuang untuk melarikan diri. Li Luo terus menorehkan panah dan melepaskannya, mengubah monster yang menyihir menjadi landak panah cahaya. Akhirnya, monster yang menyihir tidak tahan lagi, meledak menjadi tumpukan lendir yang berbau busuk. Ketika meledak, para korban yang korup langsung membeku di tengah aksi, seolah-olah mereka tiba-tiba berubah menjadi patung. Zhu Xuan telah membeku juga. Lu Ming dan Sun Daseng menghela nafas lega, menatap Li Luo. Bagaimana kamu tahu bentuk aslinya bukan nenek tua itu, tapi permennya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka telah memperhatikan Li Luo dari sudut mata mereka. Itu hanya pengikis merah, bahkan bukan kelas bencana. Bagaimana dia bisa menerima begitu banyak pukulan dan masih bergerak dengan mudah? Hanya ada satu penjelasan yang mungkin, kita salah sasaran, kata Li Luo dengan mudah, mengayunkan panah mata elang kembali ke punggungnya. Dan tubuh aslinya tidak mungkin sejauh itu, dan tersangka berikutnya dalam daftar adalah Cherry. Baik Lu Ming maupun Sun Daseng sangat terkesan dengan analisis Li Luo. Itu cukup sederhana ketika dia menjelaskannya, tetapi untuk dapat memecahkan teka-teki itu selama panasnya pertempuran, jalankan rencana untuk menargetkan titik lemah dari monster yang menyihir, dan kemudian memenangkan keuntungan untuk keseluruhan pertempuran, itu pekerjaan yang luar biasa. Permen vagina, Sun Daseng bersumpah.
Itu bahkan bukan kelas bencana, tapi itu pasti menyebabkan lebih banyak masalah bagi kita daripada beberapa kelas bencana bumi yang lebih rendah. Lu Ming mengangguk setuju. Meskipun monster yang menyihir telah ditangani dengan cukup mudah setelah tubuh aslinya ditemukan, kekuatan uniknya telah menyebabkan masalah yang tidak proporsional bagi mereka. Jika bukan karena Li Luo mengendus kelemahannya lebih awal, mereka mungkin berada dalam situasi yang mengerikan. Kota batu ruset penuh dengan bahaya, kata Lu Ming dengan empati. Monster yang lebih kuat telah ditundukkan oleh rekan satu tim mereka yang lebih kuat, dan mereka masih mengalami kesulitan. Kota batu ruset benar-benar bukan tempat bagi para kultivator master resonansi. Sementara mereka berbicara dengan lega dalam suara mereka, suara seseorang yang melepaskan diri datang dari belakang mereka. Mereka berbalik untuk melihat Zusuan berlutut, muntah tak terkendali. Cairan hitam berbau busuk dikeluarkan dari mulutnya. Li Luo dan yang monster mundur beberapa langkah, mengerutkan hidung saat mereka mempersiapkan pertahanan mereka melawan Zusuan. Zusuan muntah begitu keras sehingga matanya berputar ke belakang. Beberapa saat kemudian, dia menatap mereka, wajah pucat. Zusuan, apakah kamu sudah pulih? Li Luo memanggil dengan tenang, pedang gajah oniks di tangan. Jika kamu belum pulih, kami dapat mengirimmu pergi. Kau tahu, menyelamatkanmu dari dirimu sendiri dan semua itu. Lu Ming dan Sun Daseng menatap Li Luo sebentar. Jelas, Li Luo dan Zusuan bukanlah teman baik. Aku baik-baik saja, sialan. Zusuan berkata dengan suara serak, suaranya masih lemah. Li Luo menghela nafas dengan menyesal. Vena di pelipis Zusuan berdenyut. Li Luo, kamu babi, apakah kamu benar-benar ingin melihatku rusak sehingga kamu punya alasan untuk menebasku? Zusuan, mentalmu buruk, penampilanmu sangat buruk. Tahukah kamu bahwa permen ceri yang kamu makan merusakmu? Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu sebabkan pada kami? Li Luo menegurnya dengan keras seperti orang tua yang berbicara dengan seorang anak yang mencuri permen. Oh, dan permen yang kamu makan itu. Tahukah kamu bahwa itu sebenarnya adalah bola mata yang kering? Diresapi dengan air hitam, mungkin rasa zombie, difermentasi dan tua dengan catatan cairan yang membusuk. Bagaimana rasanya? Sedikit pahit. Wajah Zusuan berubah dari hijau menjadi putih, dan kepalanya menunduk untuk muntah lagi. Lu Ming terdiam. Kelancangan Li Luo tidak mengenal batas. Sun Daseng memandang Zusuan dengan iba. Kejadian ini mungkin akan meninggalkan bekas luka yang dalam di jiwa lelaki itu. Li Luo menyeringai tanpa malu. Zusuan selalu berusaha menimbulkan masalah baginya di sekolah. Diberi kesempatan untuk membayarnya kembali, dia tidak akan mengatakan tidak. Namun, dia tetap dalam batas, tidak ingin melihat Zusuan rusak lagi. Dia berpaling dari mereka. Ayo pergi, kita hampir sampai di tempat untuk meninggalkan tetes pertama embun pembersih. Dia berlari. Lu Ming dan Sun Daseng mengikuti dari dekat, sementara Zusuan sedikit terhuyung-huyung mengikuti ketiga juniornya. Keempatnya berjalan melalui jalan-jalan tanpa hambatan dan mencapai area yang ditentukan beberapa menit kemudian. Li Luo melompat dengan lincah ke atap, memeriksa sekeliling mereka. Dia bisa melihat gangguan energi dalam skala besar di beberapa tempat, seolah-olah badai sedang berkembang di sekeliling mereka. Dia tahu bahwa itu menandakan pertarungan di luar kemampuannya. Tanpa ragu, Li Luo segera mengeluarkan tetes embun pembersih dan mengaktifkan perisai di area tersebut. Suatu penghalang pembersih mulai berkembang di seluruh area, menjalar dari lokasi mereka. Saat mulai merambat, Li Luo dan yang lainnya melihat perubahan terjadi. Keramaian orang di jalanan memudar menjadi ketiadaan. Gedung-gedung yang indah dan jalan-jalan yang teraspal dengan baik menghilang, menunjukkan reruntuhan dan batu jalan yang rusak. Ini adalah kenyataan dari kota Ruset Rock. Batas perisai penyucian menyebar sekitar 2 jalan sebelum berhenti memperluas. Jelas, ini adalah batasnya untuk saat ini, meskipun mungkin akan memperluas sedikit lebih banyak ketika titik-titik embun pembersih tetangga diaktifkan kembali. Ini adalah langkah pertama dalam misi mereka untuk mengambil kembali seluruh kota Ruset Rock. Li Luo melihat dari dekat ke tepi penghalang pemurnian. Kabut hitam terus menekan perbatasannya. Itu tidak hanya membatasi penghalang cahaya untuk berkembang lebih jauh, tetapi juga menggerogoti itu. Nampaknya perisai penyucian menyusut seiring berjalannya waktu. Pada laju ini, perisai akan dinetralkan oleh formasi ilusi sebelum terlalu lama, kata Lu Ming dengan keprihatinan. Li Luo mengangguk. Ilusi yang paling aneh memang. Hampir tampak hidup, kita telah membangun area yang dibersihkan di dalamnya, dan sekarang dia mencoba mengeluarkan benda asing dari tengahnya. Tetap saja,
Kita hanya memiliki satu penghalang pemurnian untuk saat ini, aku pikir dengan beberapa yang lebih mapan, itu tidak akan dapat melakukan ini dengan terlalu efektif. Petik 2. Awal yang bagus, kita telah menempatkan paku pertama ke dalam pekerjaan. Sun Daseng bersorak. Apa sekarang? Zhu Xuan bertanya, masih sedikit pucat. Li Luo memandang pertempuran yang berkecamuk di dekatnya. Kita harus menunggu sebentar. Setelah pemimpin regu menghabisi monster dan berkumpul kembali pada kita dapat terus bergerak. Petik 2. Lu Ming berbalik untuk melihat lebih dalam ke kota Batu Ruset. Di daerah yang tidak bersih, orang-orang berjalan mondar-mandir di sepanjang jalan, dan keadaan normalnya begitu hidup sehingga sulit untuk diragukan. Namun, kontrasnya menjadi semakin aneh ketika mereka melihat kembali batu mati dan mortar yang rusak di dalam perisai. Dia gemetar, takut dengan teror apalagi yang tersembunyi di dalam ilusi itu. Mereka berempat nyaris tidak selamat dari pertemuan dengan monster yang menyihir, yang bahkan bukan kelas bencana. Apakah mereka benar-benar siap untuk menangani apapun yang mungkin muncul? Ini pasti tempat yang berbahaya bagi Master Resonansi. Itulah mengapa mereka membutuhkan pembantu kuat senior lainnya untuk melindungi mereka dalam perjalanan mereka ke titik jangkar berikutnya untuk menempatkan embun pembersih. Mereka berempat menunggu di dinding yang rusak, di mana mereka terlihat jelas oleh monster. Tapi tidak semuanya baik-baik saja. Li Luo merasakan kehadiran berbahaya dan berbalik untuk melihat sepasang monster perlahan-lahan maju ke arah mereka, mengalirkan korupsi. Dan dari kedalaman dan kekuatan aura koruptif mereka jelas-jelas adalah monster kelas bencana. Keduanya telah masuk melalui penghalang pemurnian tanpa ragu-ragu, meskipun mereka telah membayar harganya untuk itu. Banyak dari korupsi mereka telah dibakar ketika mereka memasuki daerah itu, menyebabkan mereka sangat menderita. Sambil menggeliat dan merinding, mereka tetap menerobos masuk. Setiap langkah dalam penghalang pemurnian menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, tetapi mereka terus bergerak menuju lokasi siswa dengan tekad. Mereka datang untuk menghancurkan embun pembersih. Lu Ming berteriak. Sun Daseng mengerutkan kening. Penghalang pemurnian seharusnya mencegah monster untuk masuk, karena kerugian luar biasa yang akan mereka derita saat masuk. Bahkan monster kelas bencana akan dengan senang hati menjauh. Li Luo mengangguk. Kecuali mereka didorong oleh kekuatan yang bahkan lebih tak terbantahkan. Semangat para siswa tenggelam. Di sini, di kota Batu Ruset, mungkin hanya ada satu tersangka, kelas bencana surgawi yang lebih besar. Yang berarti keberhasilan pertama mereka dengan embun pembersih telah diketahui. Apa yang harus kita lakukan? Mundur. Kita tidak dapat menangani dua kelas bencana monster. Zhu Xuan mendengus. Tidak ada perlawanan yang tersisa dalam dirinya, meskipun dia tidak bisa disalahkan karena menganjurkan mundur dalam menghadapi dua kelas bencana monster. Kita melewati banyak sekali kotoran untuk menempatkan embun pembersih. Kita tidak bisa lari begitu saja. Sayang sekali. Sun Daseng merengut. Mereka mungkin monster kelas bencana, tapi mereka berdua dilemahkan oleh penghalang. Jika kita bekerja sama, kita harus bisa mengulur waktu sampai rekan satu regu kita tiba untuk memperkuat kita, kata Lu Ming. Meskipun dia tahu bahwa lawan mereka sangat berbahaya, dia tidak mau melepaskan penghalang embun pembersih mereka tanpa perlawanan. Li Luo mempertimbangkan dengan diam beberapa saat. Persiapkan diri kalian. Kita tidak akan terlibat langsung, tapi bertempur dalam pertempuran mundur. Hanya jangan biarkan mereka menghancurkan titik ini. Lu Ming dan Sun Daseng mengangguk, menyetujui rencananya yang bijaksana namun cerdik. Zhu Xuan tidak terlalu senang dengan ini. Dia adalah siswa Aula Bintang 2 di sini, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Anak-anak Aula Bintang 1 ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghormati senior mereka. Tapi sekali lagi, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa melepaskan diri dari mereka dan bertindak sendiri. Dia hanya bisa dengan enggan bekerja sama dengan rencana mereka. Mereka berempat mengerahkan kekuatan resonansi mereka dan mengarahkan mereka ke dua monster kelas bencana yang sangat ingin membersihkan titik ini. Li Luo mengangkat pedang gajah oniksnya dan mengumpulkan kekuatan dari dua istananya yang bergema, menggabungkannya menjadi satu ledakan kuat dari kekuatan resonansi ganda. Dua monster terus mendekat. Keempat siswa sudah bisa melihat dengan jelas garis besar dan detail pada tubuh monster. Penggumpalan daging dan bagian tubuh yang biasa dan mengerikan, dengan mata mengerikan menatap mereka dengan jahat. Mereka berempat tegang untuk mengantisipasi pertempuran. Dua monster kelas bencana memekik, membuat suara tidak manusiawi yang memancarkan tekanan laten terhadap empat siswa. Ancaman kekuatan saja sudah cukup untuk membuat gerakan mereka lamban seperti tenggelam di rawa.
Kedua makhluk itu meningkatkan kecepatan mereka menuju 4 pemain bertahan. Mereka cukup dekat sekarang sehingga bau busuk jelas tercium oleh hembusan angin. Tepat ketika mereka berempat hendak melompat keluar dari jalan makhluk-makhluk kuat itu, suara memekakkan telinga datang dari atas. Dalam kilatan cahaya dan api, dua paku yang menyala turun dari atas, menghantam tubuh mereka dan memakukannya ke tanah. Dua monster berjuang dengan sia-sia saat api menyebar dari paku ke seluruh tubuh mereka, membakar mereka menjadi kepulan kabut hitam yang tidak berbahaya. Hampir beberapa detik telah berlalu sejak intervensi, dan monster bencana kelas telah sepenuhnya dihilangkan. Keempat siswa itu menatap dengan mata terbelalak. Sesaat kemudian, sesosok tubuh ramping mendarat dengan ringan di samping mereka, dan mereka menoleh untuk melihat seorang gadis suci dengan lembut melayang ke bawah, rambut panjangnya berkibar ringan tertiup angin. Bahkan sebagai seorang gadis, Lu Ming terpesona oleh kecantikannya. Qingge, Li Luo berseru gembira. Tentu saja, siapa lagi selain malaikat pelindungnya. Mata emas Jiang Qingge memeriksanya dari atas ke bawah, lalu dia tersenyum kecil setelah memastikan bahwa dia tidak terluka. Bagus sekali. Dia mengacu pada keberhasilan mereka dalam menjalankan dan menempatkan penghalang pemurnian. Itu semua berkat teman-temanku, terutama senior Zusuan, kata Li Luo dengan seringai sinis. Dia memutuskan untuk menunjukkan kepada kita contoh kehidupan nyata tentang bahaya korupsi. Zhu Xuan merengut. Jiang senior, bagaimana kabar para pemimpin pasukan lainnya? Lu Ming bertanya. Bukan masalah. Mereka akan segera datang, jawab Jiang Qingge. Jika kita dapat terus mendorong maju pada tingkat ini, mungkin akan sedikit lebih lambat, tetapi saya pikir kita dapat terus mendapatkan poin pembersihan dan berjalan, kata Li Luo. Memasang lebih banyak poin pembersihan adalah strategi mereka untuk mengalahkan ilusi besar. Jiang Qingge memiringkan kepalanya, meskipun alisnya yang elegan sedikit berkerut. Aku ingin tahu mengapa kelas bencana surgawi tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyerang kita bersama yang lain. Li Luo mengangguk. Itu adalah poin yang membingungkan. Jika monster kelas bencana surgawi muncul beberapa waktu yang lalu, mereka akan berada dalam masalah serius. Tetapi bagaimanapun juga, mereka telah menyelesaikan misi pertama mereka. Mereka berlima melanjutkan perjalanan. Dengan Jiang Qingge melindungi mereka, mereka semua merasa jauh lebih aman, dan beberapa monster yang mencoba menghalangi mereka ditebas oleh jenius Aula Bintang 3 dengan cepat. Setengah jam kemudian, anggota regu lainnya juga menghabisi lawan mereka dan buru-buru tiba di tempat berkumpul. Dengan itu, langkah pertama mereka dengan baik dan benar-benar lengkap. Selanjutnya, mereka hanya perlu mengulanginya berkali-kali. Sementara sekelompok siswa mendorong, ada sosok merah tua mengawasi mereka dari atas, tanpa sepengetahuan mereka. Dia mengawasi mereka melalui banyak lapisan ilusi, dan kemudian dia berbalik untuk melihat jantung kota batu ruset. Dia terkikik, lalu tertawa jahat. Oh siswa terkasih dari Federasi Akademik, aku telah memberi kalian kesempatan yang sangat bagus, aku harap kalian tidak mengecewakanku. Petik 2. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a